حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Shalom Bu Uti. Shalom, sebentar Bu, kita ini dulu ya. Kita Siap. cari logo ya. Cari logo. Saya kemarin lihat ada logonya di sini. Nah, ini logo ya. Yesua. Nah, saya suka ini. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam channel Uti Watimena di tempat ini. Teman-teman, adalah merupakan satu kehormatan ya buat saya ketika saya hadir bersama dengan Ibu Fadilah Hafiz ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali ya teman-teman, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita mengenai apa-apa yang ingin kita ketahui ya, mengenai pengajaran-pengajaran di dalam yang di sebelah ya, supaya kita bisa banyak mengetahui mengenai hal-hal yang di sebelah. Pada malam hari ini topik kami ya dengan Ibu Fadilah, kami ingin ya teman-teman, Ibu Fadilah ingin menjawab ya semua tuduhan, bahkan penyelewengan atau tepu-tepu gitu ya teman-teman ya, tepu-tepu dari Ahmad Kainamah ya, yang hari tanpa menipu gitu teman-teman ya, tanpa membodohi umat-umatnya, menyesatkan ya, bahkan dia mengatakan bahwa dia telah menyesatkan begitu banyak orang, ribuan orang ya teman-teman. Waduh, menurut saya ini sangat-sangat mengerikan ya, untuk seorang yang dia merasa bahwa dia dia benar gitu ya teman-teman, menyesatkan begitu banyak orang. Nggak terbayang sama saya teman-teman bagaimana nasibnya itu nanti ya setelah Tuhan memanggil dia itu ya teman-teman, luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita akan sangkal, bukan hanya sekedar menyangkal teman-teman ya, harus dilawan, bukan seperti itu, karena memang dia adalah dia memang menyesatkan ya, menyesatkan. Topiknya kali ini dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri mengajarkan bersolat gitu kan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bersunat gitu kan. Lalu yang saya mau dengar lagi, Tuhan Yesus mengajarkan berzikir, sholat subuh, sholat azhar, sholat bersujud gitu kan. Bersujud lagi, ya iya, bersujud, bersolat, lalu apalagi dia bilang ya, bahwa dia menerima Islam pada saat itu karena Yesus sendiri yang mengajarkan ya, luar biasa teman-temannya, betapa apa namanya teman-temannya, betapa ngawurnya gitu sampai tersesat seperti itu ya, sudah tersesat masuk lubang ya, lubang mengerikan ya teman-teman ya. Ya, saya undang dulu Ibu Fadilah. Selamat malam Ibu. Halo Bu Uti, selamat malam. Sudah lama saya tidak ke YouTube. Karena kita tidak berduet Bu Uti. Iya, duet aja, kita berdua, bertiga lah kita ya, para ini. Saya kan sudah duet sama Ibu Hadasa. Nanti Ibu Hadasa masuk ya. Dia kalau lihat dia langsung masuk aja ya. Kita bertiget kita ya, bukan berduet, kita bertiget ya. Ya, nanti setiap itu saya ituin ke Ibu ya. Kalau lagi lagi ada live, langsung centel Ibu masuk aja ya. Jadi kita betul-betul bersama-sama ya. Pas saya ada waktu saya langsung masuk aja ya. Lihat nanti masuk aja gitu. Jadi kita nggak usah ini, masuk aja ya, karena ya kita sama-sama lah ya, kalau kita bersatu ya,
bersatu melawan kesesatan gitu ya, kita satu hati, mengcounter pemahaman yang salah tentang Kristen, benar ya Bu ya? Iya, akan sangat lebih itu ya teman-teman, akan sangat lebih bermanfaat ya, lebih efektif gitu ya pelayanan kalau kita bersama-sama gitu kan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, Ibu, hari ini saya mau ini ya, kita langsung aja ya, kita mau bahas. Ya, menurut Ibu, betul nggak? Ibu udah lihat nggak itunya Bu, videonya? Bu? Sudah Bu. Ibu nggak keluarin muka, biasanya kan pakai itu Bu. Saya tidak di rumah. Oh, nggak di rumah? Belum di rumah ini? Nggak di rumah. Sayang sekali ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting isi apa namanya? Isi penyampaian kita malam ini ya. Ya, luar biasa. Ya, gimana Bu Uti? Ya, jadi menurut Ibu gimana? Ya, nanti besok pagi mungkin saya mau jawab ya. Dia mengatakan bahwa roh kebenaran, padahal itu udah berkali-kali loh Ibu. Yang di depannya kan Ibu dengarkan ya. Roh kebenaran itu katanya adalah Muhammad gitu kan ya. Padahal itu bukan Muhammad loh teman-teman. Di dalam bahasa Ibrani itu roh kebenaran itu Ahmed gitu kan, kita udah pernah bahas itu. Nanti saya akan putar lagi ya videonya ya. Kita sudah pernah bahas itu Ahmed, bukan Ahmed, dia seleweng-selewengkan gitu. Roh kebenaran itu dalam bahasa Ibraninya Ahmed, dan mirip-mirip memang seperti Ahmad gitu ya. Memang mirip-mirip, tetapi itu maksudnya roh kebenaran. Saya mau tanya, penulisannya tuh pakai CH enggak? Enggak. Dia Ahmed. VH Ahmed gitu, VH Ahmed. Kalau Muhammad itu dia lebih dekat dengan alif, ha, mim, dal. Ahmad itu dekat. Iya. Kalau Muhammad itu ada yang dia bilang Muhammadin. Apa sih Muhammadin? Muhammadin itu kalau secara ejaan Indonesia kan M terus U ada CH. Nah, sedangkan CH kalau di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan Muhammad, dari kata Muhammad. Dia nggak pakai CH, hanya pakai H. Sama ketika kita ngomong, misalnya ada orang meninggal, kita ngomong husnul khotimah. Yang benar adalah husnul, tidak pakai K. Ada yang pakai husnul. Nah, itu salah. Artinya berbeda. Kalau misalnya husnul yang pakai K, itu artinya mati dalam kehinaan. Tapi husnul yang tidak pakai K depannya itu mati dalam kebaikan. Jadi jauh berbeda. Nah, makanya kita jangan menjadi umat cocok logi gitu loh Bu Uti. Ibu, ini cocok loginya dia tuh minta ampun Bu, parah habis Bu, parah banget ya. Dia menggadang-gadangkan bahasa Ibrani ya, taruhlah memang dia ngerti bahasa Ibrani ya, tetapi yang bukan masalah bahasa Ibraninya kan ya Bu ya. Betul. Dia pikir dengan bisa bahasa Ibrani itu dia berarti dia mengerti doktrin gitu kan. Doktrin kekristenan itu seolah-olah dia tahu dan dia pegang di situ. Padahal dia cuma ambil satu kata. Gila bener loh Bu, gila bener kan, dalam satu buku seperti ini apa gunanya nih satu buku sehingga dia hanya mengambil satu kata doang. Satu kata yang huruf paling BA gitu, itu doang. HI gitu, itu begitu doang. Jadi ngawur kan ini. Bilang maaf ya Bu Uti ya. Kalau saya bilang umat munafik sih saya bilang. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu. Ya kan? Sementara sesuatu yang mereka pikir itu bisa dipaksakan untuk menjadi cocok, itu dipakai. Artinya benar nggak Alkitab ini palsu? Ya kan lucu. Kalau memang dia bilang Alkitab palsu, semua isinya mau cocok atau enggak dengan iman mereka, dengan nabi mereka, ya nggak usah dipakai. Kayak kita jelas ya, kita jelas. Yesus dan Isa itu berbeda, misalnya begitu. Allah dan Allah kita dan Allah dia kan berbeda, ya. Kita jelas ada frame-nya. Ketika kita menjelaskan tentang Quran mereka, kita menjelaskan artinya bukan dalam perspektif kita sebagai orang Kristen, tetapi keluar dari frame agamamu Kristen, agamamu Islam. Tapi secara kemanusiaan ini manusiawi tidak. Iya. Makanya saya selalu bilang Bu Uti, maaf ngomong, beriman dengan siapapun, beriman itu simple. Simpelnya begini, beriman itu kita lihat yang kamu imani itu manfaatnya lebih banyak buat dirimu sendiri dan orang lain, apa lebih sedikit persentasenya. Kalau lebih sedikit, tinggalkan.
Tapi kalau itu manfaat lebih banyak buatmu dan buat orang lain, ya itu dipakai. Simple kan sebenarnya, simple sekali. Cuman untuk menuju pemahaman manfaat dan kerugian itu kan kita harus betul-betul mengerti kayak firman Tuhan. Ujungnya adalah kasih. Nah, makna kasih ini kita harus bisa betul-betul tahu gitu loh. Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau, kan begitu. Iya. Nah, itu kasih itu menguntungkan diri kita sendiri dan orang lain nggak? Prosentasi menguntungkannya, manfaatnya tuh besar atau enggak? Nah, itu aja, Bu. Kalau saya sih simple. Cuman ya itu tadi, jangan menjadi orang munafik. Ketika kamu bilang ini palsu, ya semuanya jangan kamu pakai. Ya, jangan dipakai. Ini bahkan bahasanya, semoga ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu kan? Nah, itu kan bahasanya justru, bahasanya justru kata-kata dari ini loh. Kata-kata dari Rasul Paulus itu dia pakai untuk mengislamkan orang. Saya lihat di video itu, ngawur aku bilang ini. Bahasanya Rasul Paulus kan tuh ini bagus-bagus banget itu kan, perkataan-perkataan Rasul Paulus itu dipakai untuk ini. Padahal dia bilang, aduh ngawur sekali. Ini orang memang harus kita lawan, Bu. Ya, kasihan orang yang kena sesat sama mereka ya. Ya, kita tuh di sini tuh bicara untuk mengcounter paham mereka yang keliru tentang Kristen. Ya kan, Bu ya. Nah, intinya satu adalah untuk meneguhkan iman-iman orang Kristen yang sudah mulai goyah. Satu. Kedua, kalaupun imbasnya adalah mereka akan berpikir itu puji Tuhan. Benar nggak, Bu? Iya. Nah, itu. Yang penting mereka tahu. Gitu loh. Ayo lanjut, Bu. Ya, nah kita dengarkan aja dulu ya. Kita bahas ya, Bu ya. Dia mengatakan satu hal, dia mengatakan, itu ayat-ayatnya saya udah kasih ke Ibu ya. Kita buka ya. Nah, kita sampai di tengah-tengah ini, dia udah mulai sampai di sini ya. Ntar ya. Lalu ada C terbalik, ada titik 3 miring di bawahnya. Yeah. Lalu ada I. Betul? Lalu koma. Betul? Nah, di sebelahnya itu ditekan yang lama, Ustaz. Ditekan yang lama sampai biru. Nanti ketemu Vehamet gitu kan. Vehamet itu roh kebenaran ya, roh kebenaran. Walaupun mirip-mirip ya. Teman-teman ya, mirip ya. Saya rasa tuh jauh banget, Bu. Nggak ada mirip-miripnya. Iya, dia lafalnya disama-samain sama dia. Iya, memaksakan kehendak untuk menjadi mirip gitu loh. Iya, seolah-olah hebat gitu ya. Padahal aduh apa sih ini? Vehamet roh kebenaran memang Vehamet. Nanti kita buka ya. Vehamet gitu ya. Nah ini dia bicara tentang roh kebenaran. Tapi hari ini kita baca, itu kan kita sudah bahas itu udah berkali-kali ya. Nah yang ini aja, Bu, kita lanjut ya. Iya, Vehamet. Iya. Vehemet gitu ya. Oh, jauh banget, Bu, nggak ada cocok-cocoknya. Iya, tapi dia bilang emet. Iya. Dia cocok-cocokologi sama dia. Vehemet kan udah ada, nanti kita buka ya. Kita buka ininya dulu. Coba kita bahas dulu ini sebentar, Bu ya. Sebentar aja, Bu ya. Siap, Bu. Iya, dia membahas tentang Vehamet itu sebentar. Kita dengar dulu ya. Apa sih tepu-tepunya Bapak satu ini? Yesaya. Nih, dengar ya. Nih. Yesaya. Tuh, Yesaya. Spasi 29, tanda bagi 12. Ustaz sudah dapat? Sudah. Silakan, Ustaz, baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa itu? Nah, siapa itu? Ayo, skakmat ya. Yesaya 29 ya. Semua nabi-nabi dalam Bible, termasuk Jesus, nggak ada yang buta huruf. Benar. Tapi kalau kita baca itu, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, siapa nabi yang menerima kitab harus nabi. Kitab itu harus nabi yang terima itu. Mana ada nabi buta huruf? Dari mulai Noah aja udah bikin perahu, dia ada hitung-hitungannya, dia bikin gambar dari malaikat turun, ukurannya berapa hasta panjangnya, berapa hasta lebarnya, berapa hasta tingginya. Udah paham dibagi. AutoCAD lah. Ya kan? Ya, kita lalu, mulai. Setelah Noah, itu ayatnya dia punya keberapa anak ya? 3. Dari Bible ya, bukan dari Al-Quran. Sem, Ham, Yafet. Bentar ya, Karena teman-teman Kanan ya. tidak dituliskan dalam Bible.
Ya, kita buka aja dulu ya. Sem, Ham, Yafet itu bapak bangsa-bangsa. Nah, apa sih itu keluar huruf paku pertama ketika zaman Babilonia itu dari Noah. Tidak ada yang buta huruf. Lalu bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ismail, Ishak. Wah, bisa baca tulis. Ismail bapak dari 12 raja-raja bangsa Arab. Dan Allah memberikan nama itu langsung dari Allah. Namanya Yishmael. Yi itu act like, Shema itu artinya mendengar, dan El itu Eloah, Allah. Artinya Allah mendengar dan Allah bertindak. Yishmael. Ya. Yishmael. Karena sama seperti ya, kita itu dulu, Bu ya. L. Pokoknya ada yang L. Tuh, kan sok pintar ya, Bu ya. Menurut Ibu gimana, Bu? Di dalam Yesaya 29, Ibu Fadilah? Ya, Yesaya 29. Kita baca ya, Bu ya. Kita tertawakan bersama-sama ya. Yesaya, sebentar Bu, saya cari dulu. Yesaya 29 ya. Iya, ini saya udah ada nih, Bu. Ibu, kita baca aja nih, Bu. Nih ya. Ayat berapa, Bu? Ayatnya mulai dari ayat 11. Sebentar saya share dulu ya. Kita ketawakan dia. Wah. Putih. Ya, nih ya. Kita baca mulai dari ayat yang 11 ya, Bu ya. Nih mana kita baca mulai dari ayat 11. Nah, maka sudah ke-share Kak, Bu? Ya, sudah dapat saya, Bu. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu. Ya, Ibu baca deh. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Ya, ayat 12, baca ayat lagi, 12. Lanjut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Baca lagi, iya lanjut. Dan 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Haleluya. Haleluya. Kita tertawakan dia. Jelas ya, dia mau comot ayat, dia pikir orang-orang Indonesia ini, kita-kita ini pada on semua, orang-orang yang sama seperti dia, cocokologi gitu, asal comot ayat yang dia mau aja ya, Bu ya. Iya, maka saya bilang, kalau mau jadi orang yang tidak munafik, semua kamu bilang palsu, semua jangan dipakai. Iya. Nah, kan jelas ini Alkitab sudah mengatakan dia itu perintah manusia itu yang dihafal-hafalin itu. Betul. Siapakah umat penghafal? Ya itu jawab sendirilah. Ya toh, Bu? Iya, itu kan bohong-bohong itu. Jadi itu adalah yang mengaku tidak bisa membaca itu ya memang itu perintah manusia gitu kan, itu ajaran manusia. Jadi jangan bilang itu adalah wahyu gitu. Orang sudah dinubuatkan, dia mau ambil yang dia mau aja, dia pikir kita ini bohong-bohong, bego-bego ya, Bu ya. Ya, makanya kan di ayat 11 juga dikatakan, maka sebab kitab itu aku tidak dapat, sebab kitab itu kitab itu termaterai. Maka bagimu penglihatan dari semua itu, sebab isi sebuah kitab yang termaterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia jawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termaterai. Kan ada sebabnya kenapa dia tidak dapat membaca. Begitu. Karena kitab itu ditutup ya, bukan keadaan. Tapi dia itu ya memang itulah untuk dia lah itu ya. Tertutup ya, firman Tuhan itu enggak ada buat dia, bukan wahyu itu kagak ada, itu hanyalah sekali lagi kita baca lagi ya, biar dia ini ya, kalau masih enggak malu ya amplop ya. Mungkin dia enggak paham, Buti, kasih paham Buti, lebih detail lagi. Kita baca lagi nih ya. Nih. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku ya dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Iya benar. Ya, ngoceh-ngoceh ngaku-ngaku bahkan ya. Ya Allah, iya kan?
Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini perintah manusia itu ajaran siapa, Bu? Ya, ajaran siapa, Bu Uti? Ada deh. Nggak usah disebutkan, nanti kita diplesetkan penistaan. Iya, penistaan, ya udah. Biar netizen berpikir sendiri. Jelas kok. Iya, kita ulas Bu satu-satu ya. Yang ke-12, oke, yang 11, 12 itu hampir sama. Yang 13 ini sudah telak banget, Bu Uti. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang, bangsa manakah? Ya jawab sendiri. Yang suka menghafal. Ya, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya cuman sebatas lip sync, artinya cuma sebatas bibir saja. Misalnya menghafalkan doa-doa dan menghafalkan segala macam, padahal hatinya tuh tidak sama Tuhan gitu loh. Iya, bukan Tuhan yang benar padahal itu ya. Ya, dan ibadahnya. Padahal itu bukan Tuhan. Di ayat berapa tuh Bu Uti? Saya lupa tuh, ada juga kan yang dikatakan begini. Kalau nggak salah saya Yohanes ya. Koreksi Bu. Yang dia bilang begini. Apa namanya? Mereka berperang atau apa gitu, mengatasnamakan namaku padahal mereka tidak mengenal aku. Berperang ya, coba kita cari ya. Bukan berperang, apa ya? Pokoknya mereka menyebut namaku, mereka apa ya? Kalau saya nggak salah, coba Yohanes 15 deh, Bu. Ya, sebentar. Di perjanjian itu, perjanjian baru apa lama? Yohanes 15 kalau saya nggak salah. Yohanes 15 ya, coba kita baca. Coba dikoreksi kalau saya, pokoknya di Yohanes kalau saya nggak salah, Bu. Yohanes 15. Kalau itu kayaknya perkataan Yesus bukan, Bu? Yesus, Bu. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan gitu, bukan? Kalau saya nggak salah, bukan itu. Yang dia mengira, ini intinya dia mengira dia membela aku, kata Tuhan. Intinya gitu. Tetapi mereka tidak mengenal aku. Apa ya, sebentar. Ini nih, Yohanes 15 ayat 21, Bu. Coba. 15 ayat 21 ya. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Ya. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku itu loh. Ya. Terus ada lagi itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Ayat 22 coba kita lihat. Tetapi di ayat 20-nya, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, yang masalah Tuhan dan Tuhan itu loh yang heboh di mereka. Tuhan dan Tuhan itu apa? Kan sudah pernah diulas sebelumnya. Jikalau mereka menganiaya aku, kata Tuhan, kata Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Yang tentang ini dunia membenci itu loh. Jika mereka telah menuruti firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, tetapi semuanya itu, kalau saya nggak salah ada di ayat yang lain mengatakan kalau mereka melakukan itu, maksudnya itu berkoar-koar menyebutkan namaku, itu seakan-akan membela aku gitu loh. Narasinya saya lupa. Pokoknya isi Alkitabnya intinya begitu. Padahal mereka tuh nggak kenal aku, kata Tuhan. Itu loh, Bu. Yohanes berapa saya lupa. Yohanes itu kalau setahu saya itu di Matius, Bu. Matius mungkin ya. Coba. Iya, coba. Bukan semua orang menyebut aku Tuhan, bukan? Tuhan, terus coba, Bu. Iya. Ya akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang dari Matius ya, itu di Matius, Bu, itu udah biasa. Coba, Bu. Matius. Saya suka lupa. Kalau Bu Uti kan hafal. Maksudnya saya juga kadang kalau ayat-ayat saya itu, Bu, saya ini sama, saya udah tua. Matius 15. Iya, Matius. Ya, bukan semua orang menyebut aku Tuhan. Matius 7. Nah, itu kan padahal sering banget. Ya, oke. Ya, itu betul ya. Ini kita mulainya dari ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Ini dia kan maksud Ibu kan? Iya, betul. Iya, sebentar saya bacakannya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ya kan?
Lalu kita baca lagi. Ini dia. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya kan? Ya. Dari buahnya lah, dari kelakuannya ngomong Tuhan. Tapi mereka demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Katanya gitu. Ya kan? Oh ini dua-dua Bu. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan? Oh bukan ini Bu. Bukan ya? Bukan. Ya sudah nanti kita ini dulu deh. Pokoknya hampir sama ya, samalah dengan Yohanes 15 ayat berapa tadi, hampir samalah. Iya. Intinya kita lanjut. Iya. Intinya mereka kan mengatakan mereka merasa mereka membela Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Sedangkan Tuhan bilang mereka nggak kenal aku, kata Tuhan. Itu intinya. Iya. Oh gitu ya. Itu gimana? Ya lanjut ya. Iya. Halo nih. Bentar. Dani itu artinya hakim. Daniel artinya Allah menjadi hakimku. Ini jadi banget itu Allah. Dani itu berat juga ya. Apa urusannya sekarang Dani itu artinya hakim. Nah, ini adalah beberapa. Lalu ada pertanyaan lain. Ini penyebabnya. Iya. Ini penyebabnya. Jadi sekali lagi ini penyebabnya. Saya tidak berangkat dari mimpi, Ustaz. Ada banyak orang mualaf dari mimpi. Penyebab kesesatanmu. Karena anak Ambon lihat pikiranmu sesat. Ini LED. Bu Uti. Iya, sesat banget. Sabar Bu Uti. Kita cuma bisa menertawakan saja. Iya. Keturunannya gitu. Jadi saya alhamdulillah dapat istri orang Magelang. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok. Nah, kita ini ya lewat basa-basinya dah. Akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Bukti kan. Insya Allah. Iya, ilmu itu ada bukti, apalagi ketika ilmu itu diajarkan gitu ya. Muncul hidayah itu dari ketika dia belajar gitu. Iya. Ada juga kan dia mendapat hidayah karena dia memang kita cari ayat-ayatnya ya. Sendiri dari sumber tulisan kitab suci. Nah, saudara kita tersayang ini. Orang Islam jadi makin bisa menempatkan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Saya mohon maaf ya Ustadz ya, saya mohon maaf. Saya mendapatkan seperti kerangka dari para tuan guruku sayang, para sepuh orang tuaku yang aku hormati di Masjid Agung Sunda Kelapa. Menteng, Jakarta Pusat. Ngobrol ya. Di mana ya? Menteng, Jakarta Pusat. Kita lihat cari ini ya. Salah. Ketika kita mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Nah, ini dia. Maka para mu'alaf ini akan bisa membawa hidupnya dalam keadaan hidup toleransi di negara yang plural, yang sekular, yang bermacam-macam Bhinneka Tunggal Ika ini, justru menjunjung tinggi kata Bhinneka Tunggal Ika pada tempat dan strata yang proporsional, tidak lebay. Contoh, mengucapkan selamat Natal. Nah, saya ditanya. Kita lewat aja ya teman-teman ya. Ustaz kan dulu pernah di sana. Iya. Nah, sahih. Mengucapkan selamat Natal orang Islam boleh enggak? Lewatin aja nih topik yang itu ya. Saudaranya di Republik ini 25 Desember ngucapin selamat Natal. Tidak sayang dia. Tidak sayang. Tuh kurang ajar. Kenapa? Ya? Karena Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Tuh kan. Udah dibahas itu ya lewat ya. Udah paling Buti, lewatin aja. Harus nah, dibuktikan. Kayak nama ngomong harus bisa dibuktikan. Gitu. Nah ini dia. Ketik di Google Alkitab bahasa Arab. Kenapa Arab? Nah Arabnya. Kan ada yang bahasa Indonesia. Bahasa asli yang mendekati Bible itu adalah bahasa Arab. Bahasa Semitik. Satu rumpun. Nah nanti setelah ketik Alkitab bahasa Arab. Saya ada pakai nama. Saya punya mau versi yang mana pakai nama? Filipi. Tulisannya warnanya biru. Wait, ada Filipi, ada Filipi. Filipi 4:13 kalau nggak salah itu. Yeah. Filipi 4 Ibu buka nggak Ibu? Coba kita buka ya. Filipi 4:13, klik aja. Filipi 4 ayat 13. Nanti keluar warnanya hijau. Kitab suci. Kitab suci judulnya atasnya, betul? Nah di bawah itu ada kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang. Kolom.
Apa itu maksudnya? Itu diklik lalu diisi. Isinya apa? Isinya adalah Lukas. Nah, ini ya. 2, spasi 2, tanda bagi 21. Seperti ini, Ustaz. Nah, kita buka ya, teman-teman ya. Lukas berapa dia tadi bilang, Bu? Lukas 2 ayat 21. Ya, kita ini dulu. Lukas 2 ayat dulu ya. Ini. Ibu, ini ada Ibu Pak Frans masuk, Bu. Ada Pak Frans menunggu di bawah, boleh masuk, Bu? Oh, boleh ya. Kristen ya? Pak Frans. Iya, ada Pak Frans nunggu di bawah. Oke, siap. Bawa aja, Bu. Ntar dinaikin ya. Ya. Pak Frans nih bisa. Ya, selamat malam Pak Frans. Ya. Selamat malam, Ibu. Iya, kita lagi menjawab ini. Selamat malam. Ya, selamat malam. Tepu nih ya. Iya. Ya, coba kita buka ya. Lukas apa tadi? Lukas. Nah, ini dia mengatakan apa nih di Lukas ini? Apa itu hubungannya dengan ayat mereka ya? Apa ininya ya? Lukas 2 ayat 21. Nah, ini dia. Ini dia. Ya, teman-teman. Nah, dan ketika genap 8 hari, nah ini soal sunat ya, Bu ya. Saya bagi dulu ya. Betul, betul. Bagi dulu tadi share ya, ketika genap. Nah, ini dia bicara. Pertama orang. Nah, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, lalu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, dia maksudnya apa nih? Kita dengar ya. Kita dengar lagi ya. Itu dia nama Yesusnya atau soal sunatnya. Kita dengar ya. Nah, bacain Bu, bahasa Arabnya Ibu bisa Bu. Ya. Apa? Lukas 2 ayat 21. Iya, dengerin dulu dia ngomong apa nih Bu. Oh, belum ya? Sebentar. Belum ya teman-teman, sorry. Malaikat. Samin. Hana waktu khitani. Hana waktu khitan. Saat khitan ini, saat sunat. Terus. Wada'uhu Isa wa zalika kama da'ahul malakal. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Ya. Alkitab tidak tulis Jesus. Saya bacakan ya Bu ya. Saya kasih tahu dulu. Oke. Ya. Iya, baca itu Alkitabul Muqaddas. Yang bilang Yesus bentar, tutup dulu. Yang di Kristen berbeda. Oh, gitu namanya bukan Yesus katanya ya. Ya. Yesus Bu. Saya bacakan ya. Ya. Yang aslinya. Ya, memang ada beberapa Alkitabul Muqaddas itu berbeda-beda. Tetapi maknanya sama. Ini saya bacakan ya. Ya. Walamma tammat samaniyatu ayyamin litahtinu as-sabiya summa Yasu itu Yesus. Kama tasamma minal malaki qabla an hubila bihi fil batni. Batni itu perut, kandungan. Artinya dan ketika genap dan waktu walam matamat itu ketika genap sama niatun ayam 8 hari liyahtinu itu dihitankan memang. Sobi dia diberi nama summiya Yesus diberi nama Yesus. Kalau begitu ya begitu Bu ya. Dia punya ayat asal ngambil entah dari mana-mana yang menunjang dia punya. Dia bilang katanya bukan nama Yesus. Saya coba Bu ya, sebentar Bu. Saya coba dengan Alkitab bahasa Arab yang versi lain. Ya, boleh. Oke. Versi lain yang punya saya ini yang satu ada terjemahan pakai bahasa Indonesia, yang satu tidak ada sama sekali. Ya. Luka. Ini soalnya saya harus karena nggak ada terjemahannya sama sekali. Kalau yang tadi saya baca ada terjemahannya. Ini malah nggak ada horokat. Luka. Perjanjian baru kan? Ya. Lukas 2, Luka Isnain ayat 21. Sebentar, saya bacakan.
Ya. Wajah al-yaumus samin, hampir sama ya. Wa mau'idu khitanit tifl fasammahu Yesu. Ada namanya juga Fasam, dan maka dia diberi nama Yesu. Yesus. Wa wal ismu ladzi samahu bihil malaku qabla an tahabbala bihi Maryam. Tuh. Dan dia diberi nama yang yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya Maryam. Iya, sama saja tetap ada namanya Yesus Al-Masih. Luar biasa ya. Jadi ini buku dari mana diambil ya Bu ya? Bu, kesimpulan ini dia ambil dari buku udah disiapkan dari mana itu ya? Versinya dia ya, versinya Yonatan Nandar. Versi mungkin dia ngambil yang mungkin Alkitabul Muqaddas yang lama apa gimana, saya juga kurang tahu. Memang ada Alkitabul Muqaddas yang lain itu pakai nama Isa Al-Masih. Tetapi walaupun namanya pakai Isa Al-Masih, akan tetapi intinya, isinya sama. Nah, saya pengen dia coba Ibu Uti ulang lagi dia ngomong yang dia bacakan tuh apa? Yang dia baca ya, sebentar. Ya, dibalik lagi, diulang lagi. Soalnya walaupun Alkitabul Muqaddas yang lain, yang kalau saya nggak salah maaf, itu Syria yang pakai, itu kata Isa Al-Masih dipakai, tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas sama Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu berbeda. Gitu ya. Ya kita dengar ya. Ya, coba. Dengar. Nah, coba. Spasi 2 tanda bagi 21. Biasa aja Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Cari. Nanti keluar di atas bahasa Arabnya. Ustadzku boleh tolong dibaca. Nah, bahasa Arabnya nih ya. Supaya saya jangan dibilang bohong. Saya emang bohong. Tepu. Sudah 2. Iya, bahasa Arabnya. Ya, udah 2. Bisa digedein kok itu. Bisa digedein, kalau kecil bisa digedein. Wa fil yaumis samin. Iya. Hana waktu khitani. Han waktu khitan. Saat khitan ini, saat sunat. Oh. Terus Ustaz. Terus. Wa da'uhu Isa wa zalika kama da'ahul makal. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Yesus. Ya, memang Isa itu namanya kayak nama. Namanya siapa? Dia tidak paham. Di pause, Bu. Pause, Bu. Ya. Berhenti dulu, Bu. Jadi sering ada orang Isa yang bilang, itu namanya kayak nama. Kayak nama yang kain-kain. Isa itu nama lain dari Yesus. Kalau Alkitabul Muqaddas yang versi yang warna biru itu Isa Al-Masih sebutannya, tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas yang warna biru itu tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an. Kok dia tanya lagi, tidak ada namanya yang disebutkan nama Yesus? Ya, Isa Al-Masih itu sebutannya kain-kain. Allah. Rabbi Yesus Al-Masih. Dia, Bu. Jadi dia itu ingin memframing bahwasanya ini disebutkan nggak ada nama Yesus. Ya, Isa Al-Masih itulah yang dikatakan Yesus kalau di Alkitabul Muqaddas yang berwarna biru. Gitu. Nama siapa di sini? Nggak ada. Lah kamu aja yang buta nggak bisa baca. Ya kan? Iya, jadi Yesus itu diterjemahkan menjadi Isa Al-Masih. Tetapi yang aslinya tadi Ibu ada 2 tuh ya. Tetap Yesus, ya kan Yesus. Kalau dua versi yang saya baca itu Yesus semua, Ibu. Semua Yesus. Ada lagi karena saya nggak di rumah, ada lagi saya betul-betul Alkitabul Muqaddas yang dari Mesir. Itu betul-betul Yesus Al-Masih juga. Coba Ibu bacain, coba dari Mesir ada Ibu. Saya nggak bawa karena kan saya nggak di rumah. Oh iya. Ya kalau yang 2 ini, yang satu dari Arab Saudi. Baca sekali lagi, Bu. Ya, saya baca sekali lagi. Ini nggak ada terjemahan bahasa Indonesia loh yang saya tadi baca. Ya. Ya. Wajah al-yaumus samin. Ya. Ketika hari ke-8, artinya 8 hari. Hari yang ke-8 mau idul khitanit tifl. Jadi ia disunatkan. Ya. Fasammahu Yesus. Yesus. Dia diberi nama Yesus. Yesus. Kalau orang Arab bilang Yesus itu Yesus.
Wa huwal ismul ladzi samahu bihil malak. Artinya, dan dia itu, Yesus itu, Yasuh itu nama yang disebut oleh malaikat Qobla itu sebelum antahabbala bihi Maryam, sebelum ia dikandung Maryam. Yasuh Buti, bukan Isa. Ya, sekarang kebanyakan Alkitabul Muqaddas yang ada di Mesir maupun di Syria, pokoknya di semua jazirah Timur Tengah, termasuk Mesir pun sudah berubah menjadi Yasuh Al-Masih. Makanya kalau kita ngomong sama orang Arab, ini yang punya saya ini, saya nggak bisa buka kamera ya. Ini betul-betul saya buka kamera sedikit ya, Bu Uti. Ya, silakan Bu. Coba saya cuma dulu ya. Ini HP saya agak ngeheng ini. Ya. Saya nggak bisa buka kamera jadinya. Ya. Coba saya keluar dulu Bu Uti, nanti saya masuk lagi gitu ya. Ya, boleh. Ya, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi udah dua nih ya, kesalahannya tadi dua ini ya. Yang pertama yang tidak bisa membaca, padahal itu adalah perintah manusia yang dihafalkan ya. Itu artinya ya dia nggak asal comot. Nah yang kedua ini juga menurut Ibu Fadilah ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab, tapi Ibu Fadilah kan memang orang sana ya, berasal dari ahli bahasa Arab ya, dia mengerti. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa lagi-lagi dia bohong ya, memang itu nih, ada satu. Saya kasih lihat. Nih, ini kelihatan nggak? Nah, iya huruf Arab ya. Nggak ada bahasa Indonesianya kan? Ya. Kalau yang satu lagi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oh iya. Nih, yang satu punya saya sama sekali tidak ada terjemahan. Nah ini terjemahan itu Yesus tadi ya, Yesus ada Yesusnya. Ini yang Yesus semua, Yasuh Al-Masih, nggak ada yang Isa Al-Masih. Nih, ini yang pakai yang tidak ada terjemahan, ya. Jadi sayang saya nggak di rumah. Kalau di rumah tuh betul-betul Alkitabnya Bu, saya dapat dari Mesir, dikasih teman saya dari Mesir. Jadi semua Yasuh Al-Masih. Walaupun ada yang pakai Isa itu dulu ya, kalau saya nggak salah saya punya juga itu, dia warna biru. Tetapi Isa di situ nggak sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Nah, kan tadi si kaing-kaing ini kan bilang, kan nggak ada nama siapa di situ disebutkan. Oh, udah bilang tadi di situ namanya Isa di ayat yang dia sebutkan sama temennya itu tadi kan sebutkan Isa. Coba diulang Isa lagi kalau nggak percaya, dia sebutkan Isa nggak Bu? Iya, sebutkan Isa nih ya. Ya itu namanya Isa, itu namanya kemana lagi baliknya? Berarti dia tidak paham bahasa Arab. Gitu loh Bu, kembalinya kemana? Kan ada kata-kata kama tasamma minal malaki qabla an hubila bihi. Bihi itu maksudnya balik ke Isa Al-Masih, ke Yasuh Al-Masih, gitu loh. Nah, di sini dia nggak paham. Jadi ada beberapa kata yang misalnya kita kembali kepadanya. Nanya itu balik kemana? Gitu loh. Iya. Harus tahu. Oh, kembalinya ke Isa, ke Yesus. Harus paham. Ya, bahasa Arab tidak bisa sembarangan. Berarti dia tidak ngerti bahasa Arab. Sudah jelas bihi. Dia tadi juga ngomong gitu. Kembali kemana? Bihinya itu ya kembali ismuhu Isa. Ya udah jelas namanya Isa. Memang karena Alkitabul Muqaddas yang dia pakai itu Yesus diberi nama Isa Al-Masih. Cuman perkara nama, tetapi Isa Al-Masih yang di dalam Alkitabul Muqaddas yang dia pakai tidak sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Begitu. Ya, Isa Al-Masih yang di situ maksudnya adalah Yesua, ya kan? Yesua Al-Masih. Al-Quran lain lagi. Isa Al-Masih di Al-Quran itu Isa yang dari mana gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi jelas dia tadi sendiri bilang wa ismuhu Isa kan? Terus kenapa Kainama bilang tidak ada namanya Yesus? Loh, udah jelas baliknya ke situ, gitu loh.
Dapat Ya, Putih. itu ya. Lanjut, Ya, Putih. lanjut. Kita bongkar lagi ke botolannya, ke tepu-tepuan Bapak Dan kita Kain cuma nama ini. bisa Ya. tertawa saja. Ya, tertawa kita ya. Itu Nah, yang berbeda dengan Isa yang ada di Al-Quran dan orang Islam. Siapa bilang tuh sepeda lem gambreng ditulis tuh. Namanya Isa. Ya Isa. Gimana antum? ya, Namanya lanjut. Isa. Udah. Jadi kalau antum bilang Selamat Natal 25 Desember. Hey, come on. Dia disunat. Gimana dia dihitan? Ya, dia dihitan. Dia dihitan. Ya. Lalu Ustadz Afwan. Nah, ya soal disunat, Bu. Disunat, Yesus disunat umur 8 hari itu kan mengikuti, ya kan? Orang Islam. Siapa bilang tuh sepeda lem gambreng ditulis tuh. Namanya Isa. Ya, Yesus disunat umur 8 hari itu kan mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi memang umur 8 hari itu memang harus disunat, tetapi bukanlah sunat. Sekarang gini Bu Uti, daripada katanya Ibrahim disunat 80 tahun pakai kampak, coba. Iya, nih ya kata Yesus sendiri. Ya, kata Yesus sendiri ya soal sunat ya kita baca ya. Jadi dia mengatakan Yesus itu bukan Kristen, bukan inilah ya, adalah Islam karena Yesus itu disunat. Ya memang Yesus disunat, tetapi sunat itu bukanlah lambang keselamatan dan sunat yang dimaksud Yesus itu. Dan Yesus disunat itu karena mengikuti adat istiadat dan buat Yesus kita buka dulu sini ya. Yohanes 7 ayat 22 kita lihat ya sebentar nih dia. Apa kata Yesus tentang sunat? Ya, Yohanes 7 ayat 22. Nah ini ya kita coba. Teman-teman udah baca ya? Saya itu dulu ya, coba di-share dulu ya. Apa, Bu? Nah, ini dia Yohanes 7 ayat 22. Nah, coba Ibu baca, Bu. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Yohanes 7:22. Oke. Iya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Iya, bukan hukum Taurat. Nenek moyang kita. Iya. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Iya. Jadi ya sunat itu adalah cuma adat istiadat orang Yahudi, bukan masuk dalam hukum Taurat ya. Musa itu maksudnya hukum Taurat nih sekali lagi ya. Bukan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi kamu bilang Yesus juga disunat dia ngikutin adat istiadat ya, bukan bukan pengajaran Yesus. Ya orang dia masih bayi, orang tuanya nyunatin gitu ya Bu ya. Betul. Bukan karena coba kita baca tadi ya, mana dia? Yohanes 7. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Tetapi dari nenek moyang kita ya. Musa ini apa ya? Penetap hukum Taurat kan, Musa yang menurunkan hukum Taurat itu maksudnya. Jadi sunat itu tidak termasuk dalam hukum Taurat gitu. Tapi sunat itu hanyalah adat istiadat gitu. Ya karena Yesus orang Yahudi ya dia disunat lah gitu. Tetapi bukan berarti dia Muslim gitu kan. Iya kan? Gitu kan. Nih ya. Nah ini ya, di dalam 723-nya kita lanjutin lagi terus ya. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Terus 24-nya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Iya, jadi lebih penting. Jadi Yesus sendiri melanggar hukum Taurat itu untuk menyunatkan orang. Karena apa? Karena sunat itu bukanlah ketetapan dari hukum Taurat gitu loh. Nah, sunat yang benar ini ya, sunat hati dari sejak Perjanjian Lama. Ya sudah dikenal yang namanya sunat hati gitu loh ya di dalam Ulangan. Coba ya saya masalahnya Bu Uti, kita ini bukan orang yang mereka kan segala sesuatu tuh fisik. Kalau kita kan orang rohani. Iya, itu dia itu bedanya karena pemahamannya aja nggak nyampe. Saya dulu juga begitu, nggak sampai ke situ pemahaman. Begitu saya menggali lagi, belajar lagi baru nyampe pemahamannya ke situ.
Gitu loh. Nah, iya. Kan mereka agamawi, Bu. Kalau kita kan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau mereka kan menyembahnya dalam jasmaniah, lahiriah, daging. Semua diukur dari daging. Bahkan sorganya sendiri sorga kedagingan, ya kan? Itu dia bedanya sama kita. Mereka sorga kedagingan itu kok. Melampiaskan nafsu daging, ya kan? Nih ya, nih kita ini ya. Nih kita baca nih ya, sunat hati itu udah dikenal bahkan dalam masa zamannya Musa. Imamat ini kan Musa punya ini kan. Aku pun bertindak nih ya. Ya, coba kita bagi ya. Oh ya, udah ya. Ya. Ulangan 30 ayat 6 itu, Bu. Ya, ini dia imamat juga. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu, nah itu kan ada kata itu ya, hati yang bersunat. Yang tidak bersunat itu telah tunduk pada mereka, telah membayar pulih kesalahan mereka. Nah, ini imamat. Lalu di dalam ulangan berapa tadi Pak Frans? Ulangan 10 kan? 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6. Ulangan 30 Bu, ayat 6. lanjut sama Pak Frans dulu ya, Bu ya. Ibu mau kemana? Enggak, saya tetap di room, tenang aja, Bu. Ya. Tapi ini nanti ntar sebelah ini dia tambah lagi, Bu, yang katanya itu lagi, Bu. Sebentar ya. Iya. Oh, sholat itu. Iya, siap. Saya ngikutin kok, Bu. Tenang. Ya, ini dia ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ya, di dalam ulangan 10 ayat 16 ya itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Sunatlah dirimu, Yeremia 4 ayat 4 ya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, ya kan. Nah, Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi? Supaya mereka mau memperhatikan, ya gitu ya. Ya, sehingga telinga mereka tidak bersunat. Nah itu, ya mereka tidak dapat mendengar sungguh, ya. Jadi sunat itu bukanlah hal lahiriah daging dan itu bukanlah ada masuk dalam apa tadi Pak Frans hukum Taurat ya, kata Yesus itu hanyalah adat istiadat. Jadi jangan sebut Yesus itu karena dia Islam karena bersunat, sedangkan gimana Pak Frans, sunat sendiri di dalam Islam aja siapa yang suruh, nabinya sendiri nggak bersunat ya. Iya. Di kita mereka dari di Quran kan nggak ada Bu kata sunat, itu nggak ada kata kitan. Tanya aja Bu Hafiz itu. Iya, Bu Fadila, kitan itu ada nggak Bu? Di Quran nggak ada kayaknya. Iya, ya, kita lanjut lagi ya Bu Fadila ya. Ya, kita lanjutkan. Dia bilang apa lagi nih ya? Tidak tahu apa-apa, udah sok. Ya, lanjut ya. Namanya Isa. Ngawur. Kita bagi ya. Dia disunat, gimana dia dihitan? Dia dihitan. Ya. Ya, jadi sekali lagi ya. Lalu Ustadz Afwan. Tololannya ya, Yesus disunat itu karena mengikuti adat istiadat. Ya, kotak yang panjang itu ya. Belum ada di bawah. Baik. Ketiknya Yesus disunat karena mengikuti adat istiadat orang Yahudi, tetapi Yesus sendiri yang bilang di dalam Yohanes 7 ayat 22, "Hei Pak, kain-kain," gitu kan. Bahwa gitu kan, sunat itu adalah cuma adat istiadat orang Yahudi. Ya tentu saja dia disunat karena dia orang Yahudi dan yang menyunatkannya itu adalah orang tuanya waktu dia masih umur 8 tahun, tetapi itu bukan pertanda bahwa dia adalah muslim, yang nggak ada urusannya, oke? Ya. Kisah aja, kisah spasi 10 tanda bagi 31. Ini Jesusnya jadi lain kalau kita belajar benar gitu. Kisah berapa Bu? 10 ayat 31. Di kampungnya Doi. Ini ada di Bible kan? Loh ini kan Bible. Iya. Gimana Ustaz? Iya. Jadi saya nggak mau lari dari Bible. Ngawur. Ini Ustaz, Afwan. Apa Bu katanya? Kisah 10 ayat 31 nih saya buka. Spasi 10 Anda bagi 31. Ketik lagi di situ. Nanti cari lagi bahasa Arabnya. Apa Bu katanya? Kisah Rasul 10 ayat 31. Ya, silakan. Oke, Kisah Rasul 10. Sebentar Bu. Ya, kita ayat 31 ya. Ya. Nah, kita dengar ya bahasa Arabnya. Ya, kita dengar bahasa Arabnya. Iya, Cornelius. Ya. Sami Allahu sholatak wa zakaros sodakotik. Ya. Itu.
Pelan-pelan, Sat. Sami apa? Ya Cornelius. Cornelius adalah seorang Italia, orang bule. Dia adalah kalau boleh dibilang dia mualaf pertama. Karena dia yang bilang Allah itu satu dan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi dia mengaku di depan Yesus dan di depan para Harawarion. Wow, kurang ajar ini manusia kok ini ya. Itu luar biasa. Tuhan itu adalah Allah dan Yesus itu adalah utusan cara Allah. kok diubah-ubah sama dia Tuhan. Nah, Ustaz boleh baca lagi pelan-pelan. Ya Cornelius, apa? Baca Ya, Bu, Cornelius, Arabnya Bu. Sami Allahu sholatak. Ya, Sami Allah. berarti Yesus punya Tuhan. Sami Allah. Yesus kalau ada yang itulah saya bilang, antum bilang selamat Natal, antum nggak saya. Antum memfitnah Yesus jadi Tuhan. Yesus bilang Yesus kurang ajar lo, kamu yang memfitnah dia yang bukan Tuhan. Ya kita baca ya, kita baca dulu ya Indonesianya ya. Dan ia berkata, nah ini dia ya, kita share dulu teman-teman ya. Dia yang memfitnah Tuhan itu, menjatuh-jatuhkan derajat itu. Dia kata Rasul Petrus adalah penentang penguasa yang telah menebus dia. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Apa indikasinya? Ini mengatakan ini adalah Islam. Apa indikasinya teman-teman ya? Doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan ke hadapannya. Nah, sedekah di sini kan persembahan, Bu. Lah, emang cuma dia yang mengenal persembahan. Kita juga mengenal persembahan. Kita memberikan persembahan kan ya, Bu ya. Bahkan di dalam Maleakhi 3 itu bawalah persembahan. Ya ini kan adat istiadat orang Yahudi, pengajaran orang Yahudi, bukannya. Betul nggak Bu? Nah Ibu baca dulu Bu, bahasa itunya Bu. Kalau di bahasa Arab ya, waqala, ya Cornelius, sami'at sholatuka, wa dzukirat shadaqatuka amam Allah. Dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah. Ya kan, benar nggak Bu? Iya. Ya, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Ini kan Allahnya dia, bukannya Allah Azza wa Jalla. Ya, kan Cornelius, doamu telah didengarkan Allah. Nah, kita lanjutin nih coba ayat selanjutnya ya. Di sebentar Bu. Sebentar Bu, di Alkitabul Muqaddas yang lain hampir sama. Waqala ya Cornelius, sami Allahu sholataka, artinya sami Allah itu sama. Allah mendengarkan doamu. Walam tahaf an shadaqatuka. Dan sedekahmu itu telah diingatkan. Walam tahfa, sorry, takhaf itu takut. Walam tahfa anhu shadaqatuka, artinya dan sedekahmu itu sudah diingatkan di hadapan Tuhan. Sama artinya Bu, nggak ada yang beda. Terus yang beda di mana? Maksudnya dia ini bedanya di mana? Maksudnya dia itu Islam Bu, nih dengerin ya. Karena ada kata sedekah, karena ada Allah gitu. Nih ya dengar ya. Yesus itu orang Muslim. Kata Allah, Bu Uti, kita sudah pernah bahas toh. Seberapa kali kita bilang, kata Allah sebelum Islam datang, Allah itu sudah dipakai sama orang-orang Syria, Kristen, Koptik. Itu sudah pakai, dan mereka ini ada jauh sebelum Islam ada. Jadi kalau yang belakangan itu justru yang nyontek. Iya, ya kan? Siapa mirip siapa? Siapa mirip siapa? Bukan kita mirip dia, tetapi dia mirip kita, kan begitu selesai. Iya, sekali lagi Bu. Kata Allah itu sudah ada di zaman apa tadi Bu? Sebelum Islam itu sudah ada nama Allah. Syria pakai Allah, Kristen Koptik pakai Allah. Penyebutannya tuh bukan Allah seperti kamu menyebutkan Allah, tidak Allah. Allah wa azza gitu kan, salah Pak. Aduh, pret. Ya. Apa yang dimaksud kesalahannya apa? Sodako. Sodako itu memberi, kita memberi. Dikira orang Kristen nggak boleh memberi, ya memberi juga. Persembahan itu loh.
Walah, ini orang ngerti Arab. Bentar, Pak Wanwe, maaf Pak Wanwe, kami sedang membahas sampai tuntas ya Pak Wanwe. Kalau mau ini selesai dulu Pak Wanwe ya, maaf Pak Wanwe. Saya nggak mau dia masuk Bu, Pak Wanwe. Saya nggak mau Muslim masuk. Biarin aja lah. Kami sampai tuntas ya, maaf ya. Ya, lalu apa tadi? Nggak mau naikin, ente nggak bisa apa-apa. Aneh nggak mau. Ana la uridu atakala bilokotil Indonesia maaki. Maaka. Iya. Ya, jadi ngawur ya. Jadi dia pikir kata sedekah itu kan kita persembahan ya. Betul. Di dalam Maleakhi justru Bu, Ibu ya. Bu, ini justru gini Bu ya. Pertanyaan saya, kalau yang kedua itu yang meniru tuh biasanya yang mana sih Bu? Yang pertama atau yang kedua Bu? Yang kedua dong Bu. Logiknya kan begitu. Iya, ini kan jadi ritualnya itu justru ketahuan banget di sini, justru dia meniru ritualnya orang Yahudi gitu kan. Ada sedekah apalagi tadi itu ya. Karena itu sudah ada sebelumnya gitu kan. Yang anehnya ketika Yesus mengikuti ritual atau adat istiadat orang Yahudi, dia bilang itu karena Islam katanya. Kan aneh Bu, seolah-olah Islam yang datang duluan gitu kan, baru orang Yahudi mengikuti, mereka punya ritual. Ini kan otaknya adoh gitu kan, ngawur gitu kan. Ya. Ini one way di-kick aja Bu, di-kick aja, saya males memang terserah dia bilang saya takut. Kita sudah bisa membuktikan dia tidak bisa berbahasa Arab dengan saya, selesai. Gak usah framing-framing kemana-mana, di-kick aja Bu, daripada bikin ini sebentar, Pak Wanwe, maaf kita ini ya, bagaimana cara nge-kicknya ya? Ntar. Dibuang aja, Bu. Studio. Nah, maaf ya Pak Wanwe ya, tidak bisa. Maaf ya, saya sudah pernah ngobrol bahasa Arab dengan ente nggak bisa. Kita sini mengulas dan saya nggak mau emosi. Ayo Bu Uti. Ini kita belum selesai, kita mau bongkar Marki Bong ini, kita mau bongkar kesesatan, penyesatan ya. Ya, lagi ya, kita buka. Dengar lagi Bu ya. Jadi ngawur ya, nggak ada urusannya dengan sedekah. Karena sedekah itu sudah ada jauh sebelum Nabi. Mereka tuh suka begini Bu, mengajar begitu. Sedekah, kata-kata syafaat itu punya Islam. Kata-kata sedekah punya Islam. Masya Allah. Gini loh, jangan mengklaim-klaim gitu loh. Arab punya mereka. Oh, sebelum ada Islam, Arab sudah ada. Gitu loh. Diakui saja sejarah gitu loh Bu. Bu, lanjut. Mana yang duluan, mana yang belakangan dia juga kagak tahu ya Bu ya. Betul. Justru ajaran ente yang mengikuti yang sudah ada. Di mana-mana yang kedua itu cuma mengklaim, cuma ngaku-ngaku, cuma itu. Iya, masa dibilang Yesus yang ngikutin. Ya, langsung ya, kita lanjut. Sami Allah, terus apa lagi Ustaz? Wa zakara shadaqatik. Pelan-pelan. Wa zakara shadaqatik. Di depannya ada. Oh, di depannya. Waqala liya Cornelius. Ya. Sami Allahu salataka. Salataka. Terus? Wa zakara shadaqatika. Itu ajaran Kristus cuma 3 kepada Cornelius. Salat kepada Allah. Zakaru telah diingat dan mengingat Allah. Zikir. Dan sedekatuka. Bagaimana mungkin ini Yesus yang Kristen gitu? Bukan. Ini Putih. Trinitas. Ya, saya ulas sedikit. Zakaro ini jangan disamakan dengan zikir. Gue jadi gak kenal. Dulu Bu. Ya. Ya kan? Dia bilang, waqala ya Sami Allahu salataka wa lam takhfa anhu shadaqatuka. Oke. Di yang satu lagi yang ada arti bahasa Indonesianya, waqala ya Cornelius sami'at sholatuka wa dzukirat shadaqatuka. Di sini dzukirat kata, bukan kata benda tetapi fi'il. Fi'il artinya itu kata kerja, bukan zikir. Berzikir itu sholatuka di sini artinya doa. Sholat itu doa. Kalau bahasa bahasa Ibraninya selota. Ya, tentu saja ada doa, ada apa lagi Bu? Dia framing seakan-akan dia bilang tadi zukiro itu zikir. Bukan zikir. Dalam zikir itu kata-katanya tulisannya tetap zikrun. Artinya ingatan, mengingat. Makanya zikir itu artinya mengingat kembali nama-nama Allah, asmaullah, ya.
Zikir. Sedangkan di sini kata-kata zukirat artinya fiil, kata kerja. Artinya itu mengingat, diingatkan. Wa zukirat shadaqatuka amam Allah. Artinya dan diingatkan akan kamu tuh agar bersedekah. Allah mengingatkanmu untuk bersedekah, bukan berzikir. Maksudnya ini bukan berzikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yang subhanallah yang 33 kali itu bukan pakai nama. Zikir di sini intinya kata kerja untuk mengingatkan, diingatkan. Makanya kalau misalnya saya ngomong, saya tidak ingat, kalau saya lupa, ana ansa. Tapi kalau saya tidak ingat, la atau zakir, artinya saya tidak ingat. La uzakir bisa. Ya, artinya zakaro di sini itu fiil, ya. Zukirat, bukan zikrun. Zakaro. Cocokologi ya Bu ya, namanya cocokologi. Gak bisa begitu kita beriman pakai nama. Kata di sini tuh sama persis. Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, ya. Sami'at sholatuka, ya. Dan sedekahmu sudah diingatkan, yaitu tadi zakaro itu artinya ingat. Makanya zikir itu Buti artinya tuh mengingat, zikir. Jadi mengingat terus. Kami Koptik ada juga zikir mengingat, mengingat, ya. Zikirnya apa? Kiri eleson. Erhamna ya Allah, kiri eleson, erhamna wa isma'na ya Allah. Zikir, mengingat gitu loh. Tapi zikir yang di sini bukan yang dimaksudkan dengan zikir yang seperti itu. Tetapi diingatkan kita nih supaya bersedekah gitu loh. Memberi persembahan. Ada. Lanjut Putih. Ada. Sampai puyeng ya. Makin puyeng saya. Ya, lanjut. Ajarannya sholat, zikir, sedekah, sunat. Ustadz keluar dari situ. Tunggu. Aduh, udah keluar ya. Udah keluar. Sebentar ya. Sebentar, kita satu lagi di kotak itu yang tadi, di kotak bawah itu. Di kotak yang kosong itu satu lagi. Iya, dia bilang Yesus mengajarkan Islam gitu. Nih, ngapain aja sih Jesus ini nih? Saya bukan untuk orang jadi Islam yang enggak, atau menyerang, menghina, menodai, enggak. Ini pengalaman saya kayak nama. Ketika enggak, saya enggak mau bikin orang ya, jadi bukan untuk apa, untuk semuanya harus jelas. Kisah yang tadi Ustaz, kisah ya. Itu diganti angkanya aja Ustaz. Kisahnya diganti menjadi 10 tanda bagi 9. Nah, tadi 29, sekarang 10 tanda bagi 9. 10 ya, 9. Tanda bagi 9. Ayat 9 maksudnya. Sudah. Silakan. Saya mohon maaf ya Ustaz ya. Enggak apa-apa. Ya. Sekarang ada Petrus kayaknya. Kayak misalnya angka-angka togel kali ya. Wafil ghadi bainama. Wafil ghadi bainama hum. Yaqtaribuna minal Madinah. Terus. Sa'ida Butrusu ila sat'i liyusalli sa'atal duhur. Nah, duhur itu Ibu Fadila. Ya, selamat malam Cak Lontong. Saat sholat. Selamat malam Bu Uti, Bu Fadila. Kabar. Teman-teman Baik, semuanya. Aduh. Terus orang marah. Kenapa harus marah sih? Kesian Bu. Lalu kisah yang tadi diganti Markus. Sebentar Pak ya, sebentar. Kita bahas dulu ya. Tanda bagi 35. Biasa. Main klaim sembarang aja. Iya. 1 tanda bagi 35. Ya, Markus. Nanti kita Markus 1. Kita kunci dengan. Ya, ini dulu ya Bu Fat. Markus. Ya, Bu. Nih, tadi yang di itu apa tadi dia bilang di KPR 10. 10:9 tadi. Ya, coba Bu, gimana Bu? Di bahasa Arabnya Bu, ya. Tsumma fil ghadi fi ma hum yusafiruna wa yaftaribuna ilal Madinah. Sa'ida Butrus ala sitahi li yusalli nahwa as-sadisah. Ya.
keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Terus kenapa? Jadi jam-jam segitu jam sholat apa, Bu? Memang iya, itu disebut sholat as-sadisa. Iya, tetapi kan bukan dia bersolat yang menurut intinya si bukan. Ya memang pas jam segitu. Iya, kan memang ini tengah hari, berarti jam 12 itu namanya as-sholatus sadisah kalau di dalam Koptik ya Bu Uti ya. Di dalam Koptik. Ya, memang iya, sholat zuhur ya. Zuhur, nah itu dia zuhur. Iya, kami bilangnya as-sholatus sadisah. Intinya sholat ini itu berdoa Bu Uti. Kami ada namanya buku Akpea. Kitab Akpea itu isinya doa-doa dan doa-doa tata cara sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat. Bacaan sholat intinya isinya semuanya tentang isinya tuh ayat Alkitab semua. Sama doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, gitu doang. Nggak ada yang ayat Al-Quran. Ini nggak ada hubungan dengan Al-Quran ini ya. Iya, mentang-mentang jam 3 itu masuk sholat zuhur gitu kan. Ya saya dibilang saya berdoa jam 5 tuh apa maksudnya? Kalau saya berdoa subuh-subuh kan malam-malam kalau saya lagi pergumulan saya bangun jam 3 malam saya berdoa itu masuk sholat isya ya. Sholat apa Bu yang tengah malam subuh-subuh? Sholat subuh kan? Sholat subuh tuh sholatul bakar. Iya, tetapi bukan karena saya ngikutin perintah dari Bu, gini loh, Bu, kita yang duluan. Bu, gini loh, saya selalu bilang yang duluan kita, siapa mirip siapa, gitu loh. Oh, iya, dialah malah ngikutin kita ya. Ya, kalaupun kita ada sujud segala macam, ya gitu aja saya bilang. Sebelum Kristen pun ada, Yahudi sudah melakukan ini gitu loh. Iya. Putih sama teman-teman semuanya. Kalau jadi kalau sesuatu itu tidak dibina atau bukan berdasarkan kebenaran, pasti dibutuhkan pembenaran untuk membenarkan sesuatu itu. Kira-kira gitu ya. Suatu kebenaran itu mutlak, kebenaran itu mutlak, kebenaran itu hakiki, udah mutlak. Tetapi kalau suatu kebenaran yang dibangun oleh pembenaran, maka dibutuhkanlah dalil-dalil untuk membenarkan pembenaran itu, Bu Uti. Iya. Comot-comot aja, Pak. Ya pasti harus, Bu Uti, karena kan kalau nggak dicocok logi kan jadi pembenaran itu bukan merupakan suatu kebenaran bagi mereka. Iya. Kalau kita kan di Alkitab, kita nggak perlu yang namanya mau cocok logi, mau dicocokkan segala macam, nggak perlu. Karena kebenaran itu udah jelas, Bu Uti. Jadi kalau kita membangun suatu narasi, yang tidak pernah ada, pasti kan kita butuhkan narasi-narasi yang lain untuk bisa membangun narasi yang kita mau buat ini gitu loh. Kira-kira, Bu Uti. Ya, jadi dengan adanya seperti ini, sebetulnya teman-teman yang bisa berlogika sudah bisa melihat dengan jelas gitu loh. Kebenaran itu nggak perlu dibela. Iya. Kebenaran nggak perlu dibela. Kebenaran itu sudah berdiri dengan sendirinya dan dia itu adalah suatu kebenaran yang hakiki. Tetapi kalau sesuatu yang dibutuhkan untuk membenarkan sesuatu itu yang harus dipertanyakan. Gitu loh. Iya, itu. Jadi kalau dia ambil dari kita punya untuk membenarkan dia punya gitu. One way ngoceh di live chat tuh. Biarin aja, bodo amat, anggap aja. Orang kita remahan rengginang. Ya, jadi sebenarnya kan hari ini kan adalah hari yang pertama kali puasa ya bagi teman-teman kita. Yang harusnya mereka cari tahu itu asal muasal puasa ini kan Bu Uti. Iya. Ramadan iya, tapi nanti, ini. Iya, Ramadan sebentar, ini. Pak siapa ini? Pak kita masih lontong ya. Silakan Pak. Fadila bisa tahu ya Bu Fadila ya. Asal usul Ramadan itu kan dari mana gitu loh. Jadi harusnya mereka kan tahu nih adat istiadat dari kaum Sabi'i yang penyembah dewa bulan itu yang membawa tradisi ini, harusnya kan yang mereka pertanyakan kan tentang puasa ini yang mereka ikuti itu siapa? Terus sama Idul Fitrinya Pak, dengan Idul Fitrinya juga. Udah lengkap, itu dari kaum Sabi'i, termasuk wudunya, termasuk cara wudunya, termasuk cara sholatnya, termasuk cara
semuanya itu dari kaum Sabi'i. Sama Idul Fitri itu kan mereka bilang kan kemenangan. Sekarang yang jadi tanda tanya, kemenangan dari apa? Idul Fitri itu makna aslinya, asli kata Idul Fitri itu adalah breakfast gitu loh. Jadi pembukaan puasa. Jadi arti Idul Fitri itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah breakfast. Jadi yang puasa yang buka puasa gitu loh. Arti Idul Fitri itu sebenarnya akal katanya itu adalah buka puasa. Puasa yang sudah selesai gitu loh. Jadi bukan kemenangan. Mereka kan memframing kan kemenangan. Benar juga, biarin aja Pak, mereka bilang kemenangan. Sebenarnya kemenangan dari apa? Ingat Pak, bulan Syawal itu 8 atau 7 kemenangan dari Muhammad memenangkan peperangan. Jadi di bulan Syawal itu, bulan Ramadan juga ada peperangan. Jadi kalau mereka bilang kemenangan, biarin aja Pak. Kemenangan dari apa ya? Kemenangan dari berperang. Ya, makanya bukan berperang melawan hawa nafsu nih Pak. Berperang melawan ya bunuh-membunuh. Jadi kita bingung gitu loh. Jadi istilah-istilah yang mereka bawa ini sebetulnya istilah-istilah itu dari mana? Kita berbicara tentang Ramadan aja. Kita berbicara Ramadan dulu ya. Kita nggak mau melebar kemana-mana. Ramadan ini kan asal muasal akarnya kan dari kaum Sabi'i, penyembah dewa bulan itu, yang mereka sudah melakukan tradisi ini jauh sebelum Muhammad itu lahir, sebelum Islam itu ada. Kaum Sabi'i ini sudah melakukan tradisi Ramadan ini sebagai adat mereka untuk menyembah dewa bulan itu. Karena mereka menganggap bulan itu akan hilang selama 1 bulan. Inilah yang mereka lakukan puasa. Namanya juga Ramadan sampai Idul Fitri, untuk merayakan kembalinya bulan itu. Dan ini yang harusnya di teman-teman RT 6 RW 6 ini sadari. Jadi Al-Fitri itu adalah kata-kata Al-Fitri itu bukan artinya kemenangan, tetapi artinya Al-Fitri itu adalah selesai berpuasa gitu loh. Breakfast. Sudah selesai puasanya. Karena bulan itu kita sudah lanjut kembali, ya. Gitu. Ya, kita lanjut. Masih ada berapa topik nih harus dibahas sama Ibu Fadilah. Mau dibuka, dibongkar habisnya dia sampai nanti bicara tentang Markibong. Ya, mau Markibong. Ya, lanjut ya. Sebentar kita lanjut Bu Fadilah ya. Sebentar, kita teruskan. Wah. 35. Fadal. Ini Yesus yang melakukannya ya, bukan murid-muridnya. Dan ini ada di Bible. Ya. Wa qama Isa fis sabahil bakiri qabla tulu'il fajri. Ya. Wa kharaja minad dari wa dhahaba ila makanim munazilin liyusalli. Soli dari sabahi sampai mendekati fajri. Apa itu Bu Fadilah? Fajri. Bisa bangun pada fajar. Mendekati pagi. Ya, di ayat apa Bu? Saya cari. Yang terakhir coba itu lagi ya kita ini. Nah, ini udah mau terakhir nih. Kita lihat sampai terakhir ya, teman-teman. Setelah ini baru ya. Tanda bagi 35. Biasa. Markus 1 ayat 31 ya. 1 tanda bagi 35. Iya, Markus 1 ayat 35. Kita kunci dengan 2 ayat terakhir. Markus spasi 1 35. Fadal. Nah, kita baca ya. Ini Yesus yang melakukannya ya, bukan murid-muridnya. Dan ini ada di Bible. Ya. Wa qama Isa fis sabahil bakiri qabla tulu'il fajri. Ya, jadi doa pagi. Wa kharaja minad dari wa dhahaba ila makanim munazilin liyusalli. Ada doa, kalau doa pagi doa apa dari sabahi sampai mendekati fajri. Salat apa itu? Lucu deh. Ya, Bu Fadilah doa pagi. Kalau pagi-pagi doa apa, Bu? Subuh. Kenapa, Bu? Dia sholat Iya, subuh. ini dia ngambil paginya. Yang terakhir, Ustaz, ya. Yang terakhir nih, rame nih. Kisah lagi, spasi 3, tanda bagi 1. Enggak, Markus tadi ya, Markus 1, kita tutup dulu ya sebentar. Spasi 3, tanda bagi. Lucu sekali ya, Markus 1 ayat 35. Nih, kita baca ya, Bu ya. Jadi paginya saya baca ya, Bu ya. Wa fi subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila maudhi'in
kholain wa kana yusolli hunaka. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa? Apanya yang salah pakai nama? Ya doa pakai. Kalau memang Koptik memang melaksanakan sholat. Intinya itu sholat itu adalah berdoa. Kenapa? Apakah ada yang salah? Iya, karena kan ada waktu pagi. Kalau sholat berapa 5 waktu tuh berapa aja, Bu? Kalau pagi, terus apa lagi, Bu? Pagi, siang. Pagi itu apa? Sholat apa? Pagi sholat itu subuh. Kalau kami bilang sholat bakar. Ya, siang. Kemudian ada kalau dia langsung ngambil sholat zuhur jam 12 siang, kemudian sholat asar jam 3, kemudian sholat maghrib jam 6. Kemudian isya selesai. Mereka 5 waktu. Capeknya, nyembah-nyembah ya Bu. Capeknya bolak-balik. Kalau Koptik Bu, kalau Koptik itu malah 7 waktu Bu. 7 waktu ya? Iya, 7 waktu. Dan itu segala sesuatu isinya itu hanya doa dan ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Iya. Nah, itu bedanya. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau banyak sekali bedanya Bu. Kalau saya bilang saya suruh jabarkan bedanya, banyak sekali. Intinya sholat itu artinya doa. Kita semua itu disuruh Tuhan kan berdoa. Gitu. Iya. Intinya di situ. Mereka ingin menyamakan, sholatnya Kristen tuh sama dengan Islam, sholatnya Islam sama dengan, nggak sama. Kalaupun mau disamakan, kalaupun dia memaksa diri untuk sama, loh sekarang siapa nyontek siapa, kan gitu aja dong. Iya, jadi dia menekankan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah yang diajarkan Islam. Ya, ritual Islam. Tadi ada sholat, ada sunat, ada zikir, ada sedekah. Sholatnya beda. Tapi kan semua cocokologi. Orang Kristen juga beda. Memang ada sujud, tapi sujudnya itu berbeda. Bacaannya beda. Yang disembah juga beda. Gitu kan. Konsep mereka gini Bu, konsep mereka itu yang nyontek bukan yang baru, nyontek yang duluan, tapi yang nyontek yang baru. Gitu loh. Iya, cuma tahu nggak Pak Lontong? Cuma di mereka itu loh, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, gitu kan? Yang buta huruf malah menakjubkan, gitu kan? Iya kan? Yang kedua itu malah yang benar, yang pertama itu telah ditipu-tipu, katanya gitu kan? Gini loh Bu Uti, konsep mereka itu yang meniru itu kan pasti ada sesuatu yang ditiru. Iya. Kalau kita mau membajak sesuatu atau meniru sesuatu kan pasti ada contoh yang sebelumnya untuk kita tiru. Tapi pikiran mereka terbalik. Yang meniru itu yang benar, dan yang punya yang ditiru itu yang salah. Iya gitu itu loh. Dia, inilah mereka. Kan terbalik. Udah gitu. jelas-jelas dia yang meniru ya kan. Ini tahun berapa apa tadi kata Allah tadi apa Ibu Fadila kata Allah aja dari tahun berapa tuh udah itu bahasa Syria ya, dari zaman dulu tuh udah disebut ya, bukan mereka sampai sekarang masih menggadang-gadangkan loh katanya kalian itu meniru nama Allah aja dicabut gitu kan, bahkan di mana di Malaysia itu kan minta diganti ya, padahal itu kan udah disebut di dalam bahasa. Betul nggak Ibu Fadila? Terus gini loh Bu Uti. Terus gini Bu Uti, yang niru itu berdasarkan seseorang doang, satu orang doang yang ngomong. Sedangkan yang ditiru itu berdasarkan bukti-bukti yang ratusan orang, bahkan ribuan orang yang menjadi saksi. Tapi mereka lebih percaya satu orang yang ngomong daripada bukti yang ada seratusan atau ribuan. Kan otak mereka ini kan terbalik gitu loh. Ya kita harus berdoa lah bagi mereka. Jadi kalau sudah dengan logika otak terbalik gini, cuma hanya Tuhan lah yang bisa. Iya, udah terbalik-balik. Yang haram jadi halal. Iya kan? Jadi kalau mereka diskusi sama kita kan selalu mereka bilang mana buktinya, apa dalilnya segala macam. Kalau kita udah nyampaikan semua bukti dalil yang ada semua juga mereka juga nggak akan terima. Yang mereka terima hanya satu orang yang berkata itu loh. Iya, yang penting itulah wahyu. Ya. Ini kan fanatismenya luar biasa Pak ya, dibangun fanatismenya, jadi sehingga mengalahkan akal sehat gitu kan.
Mengalahkan hati nurani, mengalahkan akal sehat, mengalahkan sejarah, mengalahkan bukti-bukti, mengalahkan apalagi fakta-fakta, data-data lapangan. Kalau saya coba menjadi gini lah ya, kalau saya coba jadi ateis dulu lah. Saya coba memposisikan diri jadi ateis, bukan di Kristen, bukan di mereka. Saya jadi ateis gitu loh. Saya coba posisikan pikiran saya supaya mengikuti apa. Sekarang gini, mereka asyik menyecar gitu loh, asyik mencari kesalahannya Alkitab, mencari kesalahannya Kristen dan sebagainya. Tapi sebaliknya, pertanyaannya gini, kalaupun seandainya diandai-andaikan, kalau Kristen itu salah, apakah langsung membenarkan ajaran mereka? Iya. Kan gitu aja pertanyaannya. Jelek-jelekin orang belum tentu dianya yang benar gitu kan. Ngejelek-jelekin orang kayak bergosip aja. Gini, Anda katakan makanan saya basi, makanan saya ini busuk, makanan saya ini basi. Tapi apakah karena basinya makanan saya ini menjadikan makanan Anda itu enak? Iya. Kita balikin gitu aja gitu loh, simpelnya gitu loh. Secara umum aja gitu loh, Bu, ya kan? Jadi daripada mereka capek-capek mencari kesalahan kita, makanan kita basi lah, ramuan kita tuh nggak bener lah segala macam, tapi kita tanya balik, oke lah makanan kita basi, apakah menjadikan makanan kamu itu menjadi sedap dan enak? Iya, ya kita lanjut dulu Pak, sebentar Pak, masih ada beberapa nih harus kita ya, ada beberapa yang harus kita capai gitu ya, kita soal esa kata esa terakhir, ya Ibu Fat, ya sebentar Pak Lontong ya, kita lanjutin lagi, Ibu Fat, Ibu Fadila. Ibu Fat? Oh, Ibu Fatnya kemana ya, Pak? Wah, Ibu Fatnya ngilang, wah. Bagaimana ini? Signalnya kali. Iya ya. Nih, kita lanjutkan lagi ya. Bagi satu. Bentar, Pak ya. Tidak ada ajarannya yang saya ketemukan di gereja. Puyeng saya. Puyeng, Ustaz. Siapa yang nggak puyeng? Ya, kalau orang-orang lain yang tidak puyeng, ya nggak apa-apa. Itu hak antum dan saya menghormati itu. Tapi saya puyeng. Karena ajarannya dia saya tidak lakukan. Silahkan, Ustaz. Fadal. Kisah 3:1. Wazata yaumin. Ya. Zahaba Butrus. Ya. Wa Yuhanna ila baitillah. Iya. Li sholatis sa'atis salisati asra. Nah. Ini Baitullah tuh mungkin dulu bait Aqsa. Nah. Iya, kiblat pertama, Baitullah. Salat apa dia di situ, Ustaz? Asar. Tuh. Tadi salat zuhur. Iya. KPR. Subuh, asar, zuhur. KPR. Baik. Sebagai penutup, Ustaz Afwan. Iya, jadi dia mencocok-cocokkan waktunya ya, Pak ya. Loh, kita kan orang itu kan orang siapa? Orang Yahudi punya ya, Pak ya. Itu kan sudah ada yang ini. Bukannya mengikuti mereka lah yang mengikuti. Sekarang ini Bu Uti, mereka tuh bukan mencocokkan ilmu cocok loginya bukan berdasarkan ayat lagi Bu Uti, tapi berdasarkan kata per kata loh Bu Uti. Kata per kata ya, itu apa namanya kata kunci. Kata kunci, Pak. Mereka pelintir kata-kata huruf per huruf gitu loh. Jadi kalau misalnya di Alkitab ada mengatakan goa, mereka langsung memelintirnya itu goanya tuh goa Hira. Iya. Gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya berkata tentang cocokmologi cocok, bukan nggak tanggung-tanggung cocokmologi mereka, Pak. Jadi kalau Alkitab tuh kalau kita ambil kata bukan per kata ya atau huruf ya, bukan ayat ya. Itu udah ratusan ribu, Pak. Masa nggak ada satu kata goa sih? Pasti karena kan Elia itu kan semua segala pasti ada kata goa, tapi langsung mereka memframing, mereka guidance, mereka bawa goa itu adalah goa Hira. Iya itu gitu. Terus perkawinan Kana itu perkawinan Yesus. Iya. Sinandar. Jadi kenapa Bu Fadila? Sebetulnya kita kesian loh sebenarnya. Wah, sinyal Bu Fadila. Dengan cara mereka gini, tapi orang yang bersekolah, orang yang berpendidikan, dengan cara mereka seperti ini adalah cara yang sangat sebetulnya akan memurtadkan banyak dari kalangan mereka. Jadi kita nggak apa-apa, Bu Uti. Kita cuma hanya menjelaskan kebenaran aja. Mereka mau koar-koar seperti apa, terserah mereka. Seperti kayak Bu Fadila tadi,
Kita semuanya menjelaskan kebenaran aja. Mereka mau keluar-keluar pada hari ketiga lah, para hari ketiga lah Yesus dijemput sebagai pengantin lah dan sebagainya. Mereka mau coba samarkan terjemahan baru dengan terjemahan lama yang seperti kayak nama yang lakukan ya. Terjemahan lama itu kan kata-katanya dijemput ya. Terjemahan barunya diundang. Tapi dia kan mau nyamakan, dia mau samakan, dia mau memboni umatnya dengan dijemput sama diundang itu kan dijadikan satu kelompok. Sedangkan di Malaysia aja bahasa Melayu Malaysia Melayu Malaysia sampai hari ini boleh tanyakan teman-teman di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu. Mereka nggak pakai kata diundang, tapi mereka masih pakai kata dijemput untuk menghadiri sesuatu pernikahan atau suatu resepsi. Mereka nggak kenal kata diundang. Orang Malaysia nggak kenal kata diundang. Karena kata diundang jadi itu kesimpulannya adalah kata kita. Iya, jadi kesimpulannya dari semua Pak Ahmad Kainama cuma cocokologi ya. Adapun waktu yang sholat azhar, sholat zuhur, sholat subuh itu kan sudah ada dari zaman dahulu. Itu kan ritualnya orang Yahudi. Iya kan? Adapun Yesus disunat itu karena Yesus mengikuti sebentar dong sebentar Pak Wanwe. Adapun Yesus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Ya, jadi siapa ngikutin siapa? Jangan kamu mengatakan Yesus melakukan itu karena mengajarkan Islam. Lu gila kali gitu ya. Orang itu adat istiadatnya orang Yahudi, orang Islam juga lahir tahun berapa setelah Yesus naik ke surga? Kan ngawur ya Pak ya. Oh ini dia. Bu Fadila dia tidak suka one way, saya turunin dulu one way ya. Saya lagi kasihan loh one way. One way kamu kasihan. Nah itu turunin dulu Bu, saya tidak mau ada kadrun ya. Nanti daripada nanti saya dituduh penistaan agama atau dituduh, biar aja mereka bilang saya pengecut dan takut, nggak masalah. Yang penting kita memberitakan kebenaran. Kebenaran ya. Nah ini satu lagi yang kita bicara nih. Nggak apa-apa, Kainama juga nggak buka link kok untuk kita gantian. Iya. Nih Markus 12 ayat 29 terakhir ini ya, dia bicara tentang Esa. Nah, itu dia ya, kita buka ya. Bentar ya, teman-teman. Berapa, Bu? Markus 12 ayat 29. Nah, itu Yesus bersahadat apa ntar ya, kita dengar dulu Bu, sebentar ya. Oke, siap, Bu. Nah, bentar. Fa'ajaba Isa. Ya, berarti yang menjawab Isa ya. Ajaba Isa. Fa'ajaba Isa. Ahammu wasiyatin hiya. Isma' ya Sa'bi. Al-Maula ilahuna huwallahu ahad. Nah. Sekali lagi dong Ustaz. Enak Ustaz bacanya, benar. Ibu Fadila kalau ketawa lucu. Saya suka. Ya ciri khas Ibu Fadila. Al-Maula ilahuna huwallahul ahad. Iya, Allah ahad. Ya, nah ini yang terakhir ya. Nah, lalu dia mengatakan, ya teman-teman, jadi gini ya. Itu ajaran beliau kan berarti. Nah, Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Padahal itu kan perkataan perkataan ini kan di dalam Markus 12 ayat 29 itu perkataan Nabi Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ya, itu sedang dibaca karena ingin sedang dibaca oleh Yesus karena memang mau dibahas ayat itu. Tetapi di dalam situ konteksnya adalah Yesus justru menetapkan yang kedua, hukum yang kedua. Sebagai Tuhan dia menetapkan, dan hukum yang kedua adalah dia menambahkan begitu saja hukum Tuhan itu. Itu tandanya apa? Itu tandanya dia Tuhan gitu loh. Dan itu kan konteksnya dia membaca, bukan dia bersahadat dan mengatakan Tuhan itu Esa, dia punya Tuhan. Enggak, Yesus enggak punya Tuhan. Yesus punya Bapa. Ya, ada pun dia berdoa. Ya, silakan Bu. Ya. Markus 12 ayat 29 kan. Fa'ajabahu Yesu inna awwala kullal wasaya hiya asma ya Israel ar-rabbu ilahuna rabbu wahid. Di sini wahid, dia bilang ahad, lain lagi kan. Oh gitu ya.
Ya, coba saya kasih Alkitabul Muqaddas yang lain lagi ya. Kalau dia bilang ahad itu lebih salah lagi. Kul wallahu ahad itu plural. Ya, beberapa menjadi satu. Ya, kalau wahid itu asli satu. Berarti kalau dia bilang ahad terus di kitabnya, berarti siapa yang tauhid? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Saya cari Markus di kitab yang lain ya, di kitab ini Bu. Markus berapa? 12 ya. Di Alkitabul Muqaddas yang lain lagi ayat 29 ya. Ajabahu yasu. Ini sama Bu. Al-a'zamu hiya hadhi asma'u ya Israel ar-rabbu ilahuna huwa rabbu al-wahid. Artinya ini bukan syahadat gitu loh. Lucu ya. Saya kalau sama mereka tuh lucu banget gitu loh. Kayaknya lucu banget. Kenapa teman-temannya kayaknya maksain bener ya Bu Fadila ya. Maksa gitu loh. Yang baca itu ahad itu Bu tadi. Iya. Dia tadi wahid ya, dia pakai wahid ya. Padahal itu Nah, ini Bu Uti, begini ya Bapak-Bapak ya, mereka bilang ahad, berarti Alkitabul Muqaddas yang lama yang kata pakai Isa Al-Masih yang dia pakai, bukan yang lama versinya. Kalau saya nggak salah Syria, kalau saya pakai kan yang berbeda, tetapi intinya sama. Cuman mereka selalu bilang kan Qul huwallahu ahad, disamakan dengan situ. Nah, ahad itu artinya beberapa menjadi satu. Bukan wahid. Kalau wahid itu benar-benar tunggal gitu loh. Iya. Jadi ahad itu seperti bineka tunggal ika ya Bu Fadila. Betul. Ya. Berbeda-beda tapi satu. Itu Tuhan kita, bukan soal ininya. Memang dari awal yang seperti itu. Ya Tritunggal Bu Uti. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebenarnya ini makna Tritunggal. Tritunggal itu, nah ini dia nih kadang-kadang Tritunggal Esa yang bagaimana, itu yang kadang-kadang orang Kristen sendiri sulit menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan orang Islam. Gitu loh Bu Uti. Nah, iya, lanjut tapi jelas. Tadi kan dia mengatakan nih ya, jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan Allah itu Esa gitu kan, tetapi ya jelas yang mau saya kasih tahu bahwa Yesus nggak punya Tuhan, Yesus punya Bapa. Yesus menyebut Allah itu Bapanya, bukan Tuhannya. Adapun di dalam Markus 12 ayat 29 ini konteksnya adalah Yesus diminta oleh orang Farisi untuk membaca kitab Musa ini. Ini kitab Musa gitu kan. Ayatnya Musa, ayat Tuhan itu Allah kita. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini Bu, di ayat berapa sebentar? Di ayat 19. Kan Musa menuliskan perintah ini untuk kita di ayat 19 sudah jelas. Itu perintah Musa, bukan deklarasi Yesus yang punya Tuhan dan Tuhannya Tuhan Esa tauhid kayak dia gitu, nggak ada gitu loh. Jadi saya coba analogian gini, kata ehad tauhid itu bagi mereka berkata kepada satu sayur, tapi di dalam satu sayur itu ada sayur kol, bayam, kangkung, dan sebagainya, dan mereka katakan itu sayur. Ya, katakan satu sayur, semua kata saya sayur. Jadi itu yang mereka katakan ehad esa itu sayurnya itu, kata sayur, tapi terdiri dari beberapa bermacam-macam sayur, kan gitu ya Bu ya? Kira-kira seperti ya Bu Fadila? Ya sudah, ini ada Pak Sapurata, kita sapa dulu ya. Selamat malam Pak Renegade, Pak Sapurata, Pak Frans. Ya, malam Bu Uti. Ya, wah ini Rey Sapurata ya. Ya, kita bicara aja ya, udah selesai itu. Jadi Bu Uti, saya kan ini udah selesai one way. Waktu itu kan sudah di Bu Uti 2 kali. Kamu nantang saya bahasa Arab dan kamu tidak bisa menjawab. Kok sekarang kamu keluar di live chat? Jejak digital itu tidak bisa bohong one way. Waktu itu sudah saya jawab dengan bahasa Arab. Saksinya banyak, bahkan ada Bu Sofiatul juga. Dan kamu tidak bisa menjawabnya. Makanya saya tidak mau ada kamu karena kamu suka memframing dan suka memaki-maki, ketawa-ketawa ngeledek, padahal kamu sendiri yang botol. Kan kasihan kamu.
daripada saya emosi, kan mesake kalau bahasa Jawa. Kasihan kamu One Way. Daripada kamu terlihat kebotolanmu, mending saya nggak mau bicara dengan kamu. Begitu Bu Uti. Iya, coba bahasa Inggris, bahasa Arab Bu. Speak in Arabic with him. Coba dia ngerti nggak? Langsung yang tadi. One way. Qabla hadhihi, qabla hadzal yaum, nahnu takallamna bil lugha arabiyyah. Ana atakallam bil lugha arabiyyah ma'aka. Walakin anta la tajib, ya, la tajib ma atakallam ma'aka. Walakin nahnu walakin al'an ana la uridu an atakallama ma'aka li'annaka anta laisa bakhil. Apa ya? Malu saya menyebutkannya, Bu. Kasihan. Iya, dia bilang Ibu nggak bisa bahasa Arab, itu dia aja ngerti nggak dia itu? Paling dia mengartikan, dia cuma mengartikan Bu Fadila cuma tanya One Way udah makan belum gitu. Oh. Artinya dilarang merokok di sini. Itu artinya dilarang merokok. Awas lantai basah gitu kan, lantai basah. Lantai basah. Padahal saya biar aja Bu. Biar aja merokok gitu. Biar kelihatan dianya botol gitu aja, kan kasihan kalau kelihatan. Iya. Dia berapa kali sama Husein juga begitu, Bu. Akhirnya kan Husein kelabakan. Saya juga ada pekerjaan. Nah, dia keluar masuk. Katanya yang lagi ngopi lah segala macam. Udah 3 kali kan, yang ketiga saya ada di dalam. Saya bantuin Husein sedikit-sedikit. Akhirnya Bu Uti masuk itu. Dia yang keluar masuk katanya lagi ngopi di luar lah segala macam. Ada banyak alasan One Way. Tepu-tepunya Bu, sama saya aja pernah satu kali sama saya belum apa-apa baru saya skak, dia udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngomong, langsung keluar Bu. Padahal dia ngajakin. Tapi ngakunya gini loh si One Way. Si One Way itu ngakunya dia lebih Arab daripada Husin gitu. Iya, keluar aja dapat One Way ente majnun jiddan. Tahu nggak Bu artinya? Majnun apa majnun? Itu gila sekali, gila banget, jantung banget, kebangetan. Kalau namanya Laila Majnun apa Bu? Laila Majnun Bu. Malam yang menggila. Itu bagus. Itu cerita yang sangat saya sukai sampai sekarang. Malam yang menggila. Jadi cerita Laila itu artinya malam sebenarnya, tapi itu nama orang. Di kisah ini nama orang. Tapi sebenarnya Laila itu malam, artinya Majnun itu gila. Jadi malam yang sangat menggila. Itu ceritanya bagus, Buti. Saya ada bukunya. Ada ya. Buti, ya, Buti, Ibu Fadila, sebentar Ibu Fadila, kita Ibu kasih itu Bu, kesimpulan Bu dari yang tadi Bu ya, tentang Allah, nama Allah, Buti salat sama apa. Bu Fadila. Ya, kalau saya analogikan gini loh Bu, kalau orang gila itu dia nggak akan pernah mengaku atau tahu dia gila gitu loh Bu. Nggak akan. Coba tanya deh, orang gila di dunia ini, satupun orang gila di dunia ini, coba tanya, dia mengaku dia gila, nggak akan pernah Bu. Jadi orang gila itu tidak akan pernah tahu bahwanya dia gila. Cuma orang-orang yang umum, orang-orang yang bisa melihat dia gila, itu aja Bu. Jadi sama kayak One Way ini. Jadi kalau ditanya dia gila, nggak akan mungkin dia mau, karena orang gila nggak akan pernah mau dia tahu dia gila. Cuma orang-orang yang menilai kelakuannya itu, cara pikirannya itu, kelakuannya itu dia gila. Tapi dia sendiri nggak akan pernah tahu Bu. Kalau dia tahu orang gila itu bukan gila, artinya dia orang sadar. Kalau dia gila Pak. Benar Bu Fadila. Kalau orang gila itu tahu dia gila, dia bukan gila. Lucu banget ya. Ya, silakan Ibu Fadila. Orang gila itu juga Pak diam-diam kalau ditanya. Dia juga tuh orang gila itu kalau ditanya kau gila Kak, dia diam aja itu. Iya. Nanti dia teriak gila lu kan. Ya, oke Budi. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan ini adalah satu klaim mencocok logikan itu sudah jelas ya. Satu masalah sedekah. Sedekah itu artinya persembahan, bukan sedekah jariah sama jariah seperti mereka itu bukan. Kita juga ada sedekah.
Kata zikir di ayat-ayat tadi adalah mengingatkan kita untuk bersedekah, bukan zikir yang mereka bilang seperti itu gitu loh. Nah, jadi saya cuma mau bilang, ayolah kita cerdas, kita buka pikiran kita, kemudian kita kaji lagi makna kata per kata bilughah Arabiyahnya, gitu loh. Jangan kamu cocok-cocok logikan, oh ini artinya ini, kan harus tahu ini mufrodat, kosakata atau fiil, kosakata atau kata kerja. Kalau mengingat, diingatkan, itu kan kata kerja, Bu Uti. Iya. Beda dengan kata ingatan. Ingat. Ya, ingatan kata benda. Nah gitu. Jadi maknanya itu harus paham dulu. Terus bagaimana sholat? Sholat, oke, kami memang punya sholat. Bagaimana Kristen yang nggak punya sholat apa berdosa? Siapa bilang kami nggak berhak menghakimi orang berdosa atau tidak? Sholat itu artinya itu berdoa. Iya. Adapun waktunya sholat zuhur, sholat itu ya memang ya kita mah berdoa kapan aja. Saya juga pernah berdoa subuh-subuh, pagi-pagi, siang-siang. Jangan mereka pikir kita itu sama, enggak. Memang Kristen kan berbeda-beda denominasi, liturgi. Akan tetapi intinya adalah kita mengimani Yesus Kristus. Kita mengimani Allah Tritunggal. Amin, Putih. Amin. Iya. Lagi pula dianya yang ngikutin kita gitu kan soal sunnah. Sekarang kalau kita tanya, jangan dia mencocok-cocokkan, Yesus itu Islam siapa bilang. Gak bisa begitu. Gini aja, kalau mereka ngomong, maka saya selalu bilang siapa mirip siapa. Gitu loh. Iya. Urutannya jelas. Sholat Yahudi lebih dulu melakukan, kemudian Kristen melakukan. Nah, berapa ratus tahun kemudian baru Islam melakukan, gitu loh. Iya, masa dia bilang Yesus ngikutin yang sana, orang Yesus. Iya, dari perjalanan itu, tata cara dan berdoanya kepada siapa, intinya berdoa kepada siapanya. Bukan ritual yang dilakukan, intinya tuh berdoa kepada siapa, gitu loh. Nah, dia mengatakan, Bu, Pak Cak Lontong, Sapurata, inilah pengajaran Yesus, gitu kan. Dia mengatakan ini pengajaran Yesus, padahal ini bukan pengajaran Yesus. Ini Yesus mengikuti adat istiadat ritual orang Yahudi. Pengajaran Yesus ini tidak begitu ya. Pengajaran Yesus contohnya apa Pak Calontong? Dia adalah jalan dan kebenaran. Kalau pengajaran Tuhan Yesus itu aja intisari kalau kita press semuanya. Ajaran Tuhan Yesus itu cuma dari perjanjian lama atau hukum Tuhan yang bagi kaum Yahudi dan hukum dia gampang aja Pak Buti. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seluruh hidupmu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah intisarinya, Bu. Cuma mereka ini aja yang nggak bisa mencerna. Iya, pengajaran Yesus juga. Pengajaran Yesus juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini baru pengajaran. Adapun yang dia lakukan yang seperti itu cuma ritual-ritual yang tadinya salat, lagi apa lagi. Lalu dia bilang soal sunat gitu kan. Itu semua ritualnya, tetapi pengajaran inti dari pengajaran Yesus adalah inti dari pengajaran Yesus adalah bahwa dia itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yesus datang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Akulah jalan dan kebenaran, akulah pokok anggur yang benar, akulah apa lagi? Akulah apalagi Bu, pengajaran Yesus. Dia mengatakan akulah pokok anggur yang benar, akulah apalagi Pak Lontong. Banyak sekali. Akulah guru. Iya, akulah guru. Intinya dia memberikan keselamatan bagi kami. Nah, ini pengajarannya. Tapi mereka nggak mau lihat seperti ini, Bu Ti. Mereka mau lihat kening kita hitam, Bu. Mereka cuma mau lihat kalau kening kita udah jidat kita hitam biru, itu barusan mengikuti ajaran. Gitu loh, Bu. Pikiran mereka itu bukan ajarannya, tapi kening hitam dulu, karena keningnya yang bisa biru-biru itu. Itu ya Bu, ya lahiriah semua ya Bu ya, Ibu Fadila ya. Betul, betul sekali Bu Uti. Jadi secara lahiriah, makanya saya bilang dari tadi awal tadi, bedanya dengan kita itu, mereka segala sesuatu itu dengan fisik. Iya, fisik semuanya. Zahir semuanya.
Kalau kita kan memang rohani kan, secara roh. Jadi segala sesuatu kita selalu mengarahnya kan ke roh. Begitu juga sunat dan segala macam. Nah, rohani kita yang terutama. Iya. Ya, Pak Renegat diam aja dari tadi. Pak Sapurata silakan. Pak Frans, silakan. Mungkin Pak Frans mau tambahkan. Ya, kita udah mau selesai 2 jam aja, nggak usah lama-lama. Ya. Ajaran Yesus yang ditolak mereka itu, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, Muslim mana yang berani memikul salib? Tidak ada. Enggak ada. Bahkan dia menyangkal ya Pak ya, menyangkal Yesus disalib. Itu Matius 10 ayat 38 itu. Enggak akan diikuti oleh Muslim itu. Iya, inilah pengajaran Yesus. Dia datang, aku datang untuk memberikan hidup ya, dan memberikannya dalam segala apa dia bilang. Aku datang. Banyaklah pernyataan Yesus itu, pengajaran dia itu, dialah keselamatan itu. Dia memberikan keselamatan buat kita. Dia melepaskan kita dari kutuk dosa kita. Itu pengajaran yang benar. Masa dia bilang katanya Yesus ngajarin pakai kain kafan. Itu pengajaran Yesus. Lalu Yesus ngajarin apa lagi dia bilang tuh? Sholat zuhur lah, itu yang begitu itu kan sudah ada. Ya, betul kata Ibu Fadila, itu katanya siapa kan mengikuti. Iya, VHM. Nah, ini teman-teman ya, ada ini ya, coba saya ini ya. Kita lihat ya VHM itu ya sebentar ya. Iya ya, ini Yohanes 14 ayat 6 itu, Bu. Ya kalau versi Hebrunya kan Yohanes 16 ya, kebenaran itu kan VHM. Bu Uti, saya live dulu ya Bu Uti ya. Kenapa, Bu? Ya, Ibu. Iya, kenapa? Iya, enggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Nanti next kita bahas lagi. Oke Bu Uti. Terima kasih luar biasa. Sama-sama ya Bu Uti dan Bapak-bapak yang berkati. Mohon maaf ya Bu Uti. Ya, Minggu depan kita bikin lagi, oke? Iya, jangan minggu depan Senin ini ya. Minggu depan kita bahas Allah yang punya 2 tangan semua di sebelah kanan. Roh yang menyala-nyala ya Bu Fadila ya. Roh yang menyala-nyala yang mengabarkan kabar baik. Semangat Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Allah yang cuma punya 1 betis kita bahas. Ya, silakan Pak Renegat. Apa Tuhan yang apa Pak? Allah punya 2 tangan. Iya, 2 tangan katanya punya betis, tapi katanya tidak sama dengan apapun, tidak bergantung dengan apapun, tapi bisa dilihat, Bu, bisa dihampiri, ya. Betul Bu, betul sekali. Bertabrakan melulu. Betul. Allahnya mereka itu tidak sama dengan apapun, karena kedua tangannya di sebelah kanan, cuma 1 betis, punya hidung, punya mata. Saya ada gambarnya. Alien kali Pak ya. Pak Renegat alien kali ya. Tangannya sebelah kanan. Alien aja punya tangan Pak sama kaki. Coba saya ganti ini ya. Saya ganti icon saya ya. Bentar. Iya. Lanjut dulu Bu. Saya ganti icon saya. Ya, jadi apalagi kesimpulan kita ya. Silakan masing-masing memberikan kesimpulan. Pak Calonto mau tambahkan lagi mengenai puasa atau segala macam tadi Pak. Silakan Pak untuk ilmu pengetahuan kita ya. Ya Bu silakan, Uti, jadi kan hari mereka ini kan sekarang lagi memasuki hari pertama puasa di Ramadan. Jadi harusnya mereka juga mempelajari, coba menggali asal usul puasa Ramadan itu dari mana. Kan sekarang ini mereka mengadopsi atau melanjutkan tradisi puasa Ramadan itu dari kaum Sabi'i. Sedangkan kaum Sabi'i itu kan adalah kaum penyembah dewa bulan. Kenapa kaum Sabi'i ini boleh disamakan dengan ahli kitab? Itu yang menjadi pertanyaan. Di kitab mereka, kaum Sabi'i ini disamakan dengan ahli kitab yang setaraf atau sejajar dengan kaum Yahudi, kaum Kristen. Saya nggak ambil kaum Nasrani, karena kaum Nasrani itu kan terjemahan di Indonesia, tapi dalam terjemahan Inggrisnya itu kan Jew, Christian, and Sabian gitu loh, Sabian. Jadi sebetulnya harusnya mereka pelajari tradisi Sabi'i ini kenapa mereka praktekkan, kenapa Nabi memasukkan tradisi-tradisi pagan ini kepada agama yang dianggap agama yang penyempurna.
Kalau mau dikatakan agama penyempurna, kenapa agama ini, ajaran ini harus mengambil tradisi pagan yang sudah ada jauh sebelum Nabi lahir atau agama ini ada. Jadi puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Islam atau Nabi Muhammad lahir atau membawa agama penyempurna ini. Cuma pertanyaan besarnya, kenapa tradisi ini dibawa masuk kepada ajaran ini? Kan itu suatu pertanyaan besar. Iya. Kalau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, tidak mungkin Allah yang Maha Suci atau Allah Maha Kudus itu akan mencampurkan ajaran dia, wahyunya dengan apa yang dianggap najis bagi dia adalah penyembahan-penyembahan berhala atau pagan itu. Kan gitu ya, Bu? Kan jelas ya. Makanya di Alkitab, di Perjanjian Lama, penyembahan ilah-ilah lain itu adalah sesuatu yang najis bagi Allah Israel. Karena penyembahan-penyembahan yang di luar apa yang diimani, apa yang diajarkan oleh Allah Abraham, Ishak, Yakub itu adalah suatu persundalan, suatu pernajisan yang sangat najis dan dosanya itu sudah jelas. Tapi kok tiba-tiba ada Allah yang tiba-tiba muncul di abad ke-7 yang bisa mengadopsi, yang bisa bertoleransi dengan ajaran-ajaran pagan, ajaran-ajaran yang penyembah berhala dari kaum Sabi'i ini. Ini yang harusnya teman-teman, saudara-saudara kita yang di sebelah ini coba pelajari. Puasa Ramadan, namanya puasa Ramadan sama perayaan Idul Fitri ini bukan berasal daripada Muhammad. Tapi ini semua nama-nama festival tradisinya itu semua diambil dan diteruskan daripada kaum Sabi'i. Dan mereka ini adalah penyembah dewa bulan. Dan ini mereka sudah masuk di Jazirah Arabia jauh sebelum pra-Islam itu ada. Termasuk Abdullah, kakek-kakek Muhammad dan sebagainya, itu mereka penyembah dewa bulan. Karena tradisi Sabi'i ini sudah menguasai yang sudah ada di Jazirah Arab ini. Gitu ya, Bu Uti. Jadi dewa bulannya ada di avatar saya itu, Pak. Ya, macam itu. Nah, itu Allahnya punya 2 tangan, petisnya 1. Itu. Ya, ini duduk manis Pak, itu ya, Pak Mikir ya? Ya, masuk Pak, masuk Pak. Enggak. Aina idzin qala lahu Butrus ha nahnu qad tarakna kulla shay likay natba'aka فماذا سيكون لنا